Oh, ada. Iya tahu macam-macam. Masternya itu kasih nol. Nol. Jadi 1 10 minus 10 cuma 1. Dokter mau gede baru ya. Minus 10 itu ya channel 1 ya. Jangan nol. Dari depan deh nih, harus ingat turun baru. Harus foto dari depan. Coklat lewatnya.
akan lama, alam akhirat sedang menanti kita di alam akhir. Kita akhirnya bersama, jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa dan sadarilah. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlena dan sadarilah. Wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat. Tobatlah tobat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat. Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan ulangi kebodohan lagi, sesungguhnya Allah mengetahui. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama, alam akhirat sedang menanti kita di alam akhirat. Kita abadi di sana. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa dan sadarilah. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa dan sadarilah. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama, alam Baik, akhirat kita informasikan sedang menanti untuk kita seluruh di alam peserta akhirat. registrasi. Kita abadi di Sekali lagi kita sana. informasikan untuk seluruh tamu dan sekalian, bagi seluruh peserta registrasi untuk dapat melakukan registrasi di area tangga samping. Sekali lagi kami informasikan untuk seluruh peserta dapat melakukan registrasi di area tangga samping kecuali untuk tamu VVIP, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan juga camat untuk dapat langsung mengambil tempat yang telah kami sediakan. Sekali lagi kita informasikan untuk seluruh peserta untuk dapat berkenan melakukan registrasi di area tangga samping kecuali untuk tamu VVIP, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan juga camat untuk dapat langsung mengambil tempat yang telah kami sediakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, kita informasikan untuk seluruh peserta agar segera dapat berkenan melakukan registrasi di area tangga belakang panggung. Sekali lagi untuk seluruh peserta agar segera dapat berkenan melakukan registrasi di area tangga belakang panggung. Kecuali untuk tamu VVIP, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan juga camat untuk dapat langsung mengambil tempat yang telah kami sediakan. Sekali lagi untuk seluruh peserta dapat melakukan registrasi di area tangga belakang panggung. Kecuali untuk VVIP, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan juga camat untuk dapat langsung mengambil tempat yang telah kami sediakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
cukup untuk berkata, amarah bukanlah caranya bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan kehendak-Mu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah. Ada kalanya manusia akan lupa, tenggelam di dalam buaya asmara. Jangan percaya tipu daya dunia, tangis dan tawa tak ada yang selamanya. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan harapanku, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah. Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah beserta seluruh rombongan. Kami persilahkan untuk dapat berkenan menempati tempat yang telah disediakan.
Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan. Dan sebelum acara dimulai kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat terlebih dahulu melakukan registrasi, di mana tentunya di area registrasi Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan goodie bag yang telah disediakan. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi, kami persilahkan untuk dapat melakukan registrasi di area belakang panggung. Dan akan ada goodie bag yang akan diberikan untuk seluruh peserta. Beberapa saat lagi seluruh rangkaian acara akan segera dimulai. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب
عطش الروح إلا باب الريان، نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يروي عطش الروح إلا باب الريان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب، وليحيا هذا القلب ويذوق الإطمئنان. بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب، وليحيا هذا القلب ويذوق الإطمئنان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ليلك ذكر وقيام، ونهارك فيه صيام، ما أجملها أنسام أهلا شهر القرآن. ليلك ذكر وقيام، ونهارك فيه صيام، ما أجملها أنسام أهلا شهر القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan, dimohon untuk dapat segera memasuki area acara dan menempati tempat yang telah disediakan. Sekali lagi, kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin tamu undangan untuk dapat berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Beberapa saat lagi seluruh rangkaian acara pada sore hari ini akan segera dimulai. Terima kasih. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya lah sehingga tentunya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah pada sore hari ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan juga salam untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Desi Cesario Dan saya Indri Wijaya dapat hadir memandu 1 tahun pemerintahan mulia. Bapak Boleh kita Ibu, kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu. pertama-tama izinkanlah kami untuk mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian? Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar Ibu Haja Alia Mustika Ilham SE MAP bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM. Yang sama kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang sama kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, masing-masing beserta dengan Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili. Yang sama kami hormati Ketua atau Pimpinan DPRD Kota Makassar bersama dengan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang sama kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Zulkifli Nanda SSTP MSI. Bersama dengan Ibu Haja Fatma Wahyudin STMM yang juga selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Makassar beserta jajaran pengurus. Yang sama kami hormati para asisten pemerintah Kota Makassar. Yang sama kami hormati tim ahli pemerintah Kota Makassar. Dan izinkanlah kami juga untuk menyapa selamat sore, selamat datang kepada yang sama kami hormati para narasumber yang telah hadir, di antaranya Bapak CK Virgo Wansa, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri yang saat ini informasi beliau sedang menuju ke tempat acara kita pada hari ini. Kami ucapkan pula selamat datang kepada yang sama kami hormati dan kami muliakan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Haja Melinda Aksa. Dan juga narasumber kami selanjutnya selamat datang kepada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Bapak Riki Satria. Selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada dosen program studi sosiologi Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Sawedi Muhammad Esos MSc. Yang sama kami hormati para rektor Universitas Sekota Makassar atau yang mewakili. Kepada para kepala SKPD, kepala bagian, camat dan juga lurah Sekota Makassar. Dirut Perusda dan juga para pejabat struktural lingkup pemerintahan Kota Makassar. Dan yang sama kami hormati para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan perbankan atau yang mewakili. Dan yang sama kami hormati kepada para ulama atau alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan yang telah hadir. Yang kami hormati juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang, selamat sore juga selamat bergabung kepada seluruh warga Kota Makassar yang telah hadir pada sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dan semangatnya lagi untuk seluruh teman-teman sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tentu saja pencapaian 1 tahun pemerintahan mulia tidak terlepas dari sinergitas dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak. Di antaranya tentu saja kolaborasi bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu pada sore hari ini marilah bersama kita menyimak pemaparan materi dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Kami mengundang hormat kesediaan Bapak Riki Satria. Kepada Bapak dengan ini kami persilakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, Rahayu. Yang terhormat
Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa Munafri. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Aliyah Mustika Ilham SE, MAP, bersama Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sarifuddin MM. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Selatan, beserta para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah hadir. Yang kami hormati Ketua DPRD Ketua Kota Makassar, Bapak Supratman, beserta para anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, masing-masing beserta Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifli Nanda ST-STP MSI, bersama Ibu yang juga selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati para asisten pemerintah Kota Makassar, tim ahli pemerintah Kota Makassar, narasumber, dosen program studi sosiologi Unhas, Bapak Dr. Muhammad S.O. Yang kami hormati para rektor Universitas Kota Makassar, para kepala SKPD, kepala bagian, para camat, lurah Sekota Makassar, Dirut Perusda, para pejabat struktural pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, BUMN, perbankan Makassar yang mewakili. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hadir, dan tentunya seluruh warga Kota Makassar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara yang penuh makna ini. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau tercurah kepada kita semua di yaumil akhir kelak. Kepada Bapak Ibu yang sedang menunaikan ibadah puasa, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu, di acara yang baik dan bermakna ini pada sore hari ini, kita hadir bersama bukan hanya untuk memperingati 1 tahun perjalanan dari pemerintahan mulia. Hari ini kita berdiri, duduk, berkumpul bersama melihat hasil kepercayaan, kerja keras dan keberanian berubah dalam 1 tahun terakhir. 1 tahun mungkin singkat, tapi 1 tahun bisa menjadi titik balik. Dan jika kita melihat apa yang terjadi di Makassar dalam 1 tahun terakhir, kita melihat suatu hal yang sangat jelas, khususnya bagi Bank Indonesia. Makassar tidak berjalan di tempat, Makassar melangkah maju. Nah mari kita lihat dalam konteks perekonomian Makassar. Di tengah tekanan ekonomi global, pelambatan negara-negara besar, dan ketidakpastian geopolitik, Makassar menunjukkan ketangguhannya. Triwulan 3 2025, ini data terakhir yang kami dapat, ekonomi Makassar tumbuh 5,39% year on year. Nah bandingkan dengan nasional yang berada di kisaran 5,01% dan Sulawesi Selatan hanya 5,04%. Artinya apa? Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Aplaus buat kita semua. Dan ini juga lebih tinggi dibanding tahun 2024 yang berkisar 5,1 sampai 5,2%. Nah, pertumbuhan ini bukan angka kosong. Di baliknya, pertama kita lihat tingkat kemiskinan turun dari 4,97% tahun 2024 menjadi 4,43% 2025. Demikian juga dengan tingkat pengangguran, melanjutkan tren penurunan tahun 2024 tercatat 9,71% menjadi 9,6% di tahun 2025. Selain itu kemiskinan juga turun dari 4,97% tahun 2024 menjadi 4,43% di tahun 2025. Inilah pertumbuhan yang mulai terasa dampaknya walaupun hanya 1 tahun. Nah kita lihat bagaimana kita menjaga pertumbuhan ini tetap stabil. Mari kita tengok dalam konteks inflasi. Nah, karena pertumbuhan tanpa stabilitas khususnya harga kurang ada maknanya.
Nah, tahun 2025 ini inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional yaitu 2,5% plus dan minus 1%. Makassar berada di 1,19%. Artinya lebih rendah dari nasional, bahkan provinsi yang masing-masing berada di 2,92 dan 2,84%. Artinya ketika beberapa daerah mengalami tekanan harga, Makassar relatif stabil. Bahkan dibandingkan dengan 2024, tekanan harga pangan tahun ini juga mampu kita kendalikan bersama. Mengapa? Karena kita tidak hanya memonitor dan berdiskusi di ruang rapat melalui rapat reguler, tapi kita turun langsung ke lapangan. Bapak Ibu semua menyaksikan ada gerakan pangan murah yang tersebar tidak hanya di satu titik. Distribusinya sehingga langsung ke depan masyarakat. Dan bagusnya lagi, Makassar yang pertama kali menerapkan beli pangan murah juga menggunakan aspek non-tunai. Jadi ada transformasi di aspek sosial. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, ibu-ibu beli beras, gula, minyak, bahkan bukan hanya dengan harga yang terjangkau, tapi juga membayarnya secara non-tunai yang tertib dan transparan. Inilah kombinasi sosial dan digitalisasi. Makassar menjadi kota pertama se-Sulsel yang kami dorong untuk menyisipkan cara bayar terkini pada aspek inflasi. Ini menjadi model yang kami terapkan di beberapa kabupaten lain, termasuk di provinsi. Sehingga inflasi terkendali bukan kebetulan. Terkendali adalah hasil kerjasama bersama dan terprogram. Dan ketika ekonomi tumbuh serta inflasi terkendali, maka ruang kehidupan kota yang dinamis semakin terbuka. Makassar hari ini bukan hanya kota perdagangan dan kota budaya, Makassar adalah juga kota wisata yang aktivitasnya terus meningkat. Bapak Ibu hadirin sekalian bisa melihat Makassar menjadi kota urban lifestyle. Banyak kegiatan kesehatan seperti lari pagi, lari malam, bersepeda itu muncul. Mengadakan fun bike, komunitas motor, kota yang menghidupkan konser, kota kuliner dan festival ekonomi kreatif. Nah, event-event ini kalau Bapak Ibu lihat ini bukan hanya sekedar hiburan. Setiap event menggerakkan perekonomian dan akselerasi digitalisasi. Kenapa? Karena sebagian masyarakat dan pengunjungnya bertransaksi secara non-tunai untuk pembayaran apapun. Baik hotel, restoran, UMKM, transportasi maupun pelaku kreatif. Makassar bukan hanya kota kerja, tapi juga kota yang hidup, kota digital yang secara tidak langsung dapat meningkatkan PAD-nya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? At least ada 4 faktor yang bisa menyebabkan Makassar berada pada posisi seperti hari ini. Yang pertama adalah aspek digitalisasi yang saya sampaikan di atas tidak dimulai dari teknologi. Ini adalah proses transformasi digitalisasi yang dimulai dari manusia. Kita semua, people lah yang sebagai faktor yang pertama. Buktinya bisa kita ambil. Di tahun 2004 atau tahun-tahun sebelumnya, ASN Kota Makassar yang punya mobile banking dan punya kris itu belum menjadi role model bagi masyarakat di Kota Makassar. Hari ini lebih dari 70% ASN dan sebagian besar sudah menggunakan mobile banking Bank Susebalbar beserta krisnya. Sehingga ini membantu menjadi role model bagi masyarakat, terutama untuk pembayaran kewajiban masyarakat kepada pemerintah. ASN Pemkot tidak lagi mengajak masyarakat untuk digital, tapi perlahan menjadi contoh menjadi lingkungannya. Dan ini penting, karena digitalisasi tidak bisa dipaksakan, ini harus dicontohkan. Nah, kenapa ASN di Kota Makassar bisa berubah seperti saat ini? Karena didukung oleh komitmen wali kota dan jajarannya, serta didukung oleh para tim dan staf ahli. Nah, faktor kedua yang membuat posisi seperti saat ini adalah prosesnya. Nah, salah satunya melalui program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang digawang oleh 3 kementerian. Pertama oleh Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri yang didukung oleh Bank Indonesia. Khususnya buat apa? Peningkatan PAD dalam konteks pajak dan retribusi dan pembayaran pengeluaran sehari-hari secara non-tunai.
Nah, dalam konteks PAD, transformasi yang sudah dilakukan di Kota Makassar ada beberapa. Yang pertama, pembayaran parkir di beberapa titik dengan pilot project sudah dilakukan. Yang kedua, pembayaran distribusi pasar tradisional, terutama di pasar daya dan akan menyebar ke pasar-pasar lainnya. Pembayaran distribusi di terminal daya, pembelian air tangki PDAM. Dan saya yakin akan muncul dari OPD lain, distribusi yang bisa dilakukan pembayaran secara non-tunai. Di sisi lain, cara pembayaran Pemkot pun sudah mulai secara non-tunai. Terdapat 2 kartu kredit yang sudah dimanfaatkan. Mungkin di tahun ini akan bertambah beberapa kartu kredit lain untuk pembayaran pengeluaran sehari-hari di lingkungan Pemkot. Nah, ini bukan sekedar inovasi, ini reformasi tata kelola. Nah, faktor ketiga yang membuat Makassar itu bisa menjadi kota digital adalah Pemkot berkolaborasi, bekerja sama dengan salah satu bank, yaitu Bank Sulselbar selain dengan bank-bank lainnya, memanfaatkan produk dan layanan yang sudah ada dimiliki oleh teman-teman dari Bank Sulselbar. Salah satunya untuk monitor transaksinya, diimplementasikanlah cash management system. Ini yang mensupport kegiatan dari program dari 3 kementerian terkait perluasan digitalisasi daerah. Nah, dalam konteks ini BI juga mengajak bank-bank di Kota Makassar untuk aktif membantu mengembangkan ekosistem aktivitas digital ekonomi di Kota Makassar. Nah, hasilnya mari kita lihat. Tahun 2024 pelaku UMKM yang menggunakan KRIS baru sekitar 458.000. Di tahun 2025 naik 25%. Menjadi 575.000 lebih. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika pelaku UKM sudah terhubung dengan perbankan, dengan digital ini, kurnya bisa mudah untuk diturunkan. Artinya membantu pertumbuhan ekonomi di level UMKM. Dan volume KRIS pun yang digunakan itu mencapai 110,3 juta transaksi. Naik 100% lebih, 105%. Nominal transaksinya mencapai 13,1 triliun, tumbuh 79% lebih. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat KRIS itu tidak hanya di kafe, di mall, di restoran, tapi di bisa pasar tradisional, di event-event lifestyle, di konser musik, di UMKM, dan termasuk di layanan publik, pembayaran-pembayaran. Nah, inilah inklusi keuangan nyata yang sedang terjadi di Kota Makassar. Nah, faktor terakhir yang membuat ini seperti sekarang ini adalah sinergi luar biasa antara Pemkot Makassar dengan perbankan, dengan Bank Indonesia, dengan pelaku usaha, serta masyarakat didukung oleh Forkopimda Kota Makassar. Karena pada akhirnya digitalisasi adalah kerja ekosistem, bukan kerja satu lembaga. Dan Makassar telah menunjukkan kolaborasi itu bukan slogan, tetapi nyata. Nah, Bapak Ibu hadirin, hasil transformasi digital yang bersama ini, Makassar meraih capaian tertinggi Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2025 sebagai kota terbaik se-Sulawesi. Ini berkompetisi di antara 70 kota kabupaten lainnya, dan ini diumumkan di depan Presiden. Tahun lalu dipegang oleh Kota Manado. Tahun ini dipegang oleh Kota Makassar. Inilah pencapaian dalam 1 tahun terakhir. Ini pengakuan bahwa komitmen pimpinan yang kuat, implementasi konsisten, digitalisasi terstruktur, dan kolaborasi bersama. Karena itulah Kota Parepare belajar ke Kota Makassar, Kota Malang melakukan studi tiru, bahkan Pemda DKI juga mengajak diskusi bagaimana digitalisasi di Kota Makassar. Makassar menjadi benchmark dan tentu membanggakan. Nah, harapan kami ke depan, hal-hal ini tentu kita perlu jaga semangatnya, kita perluas dengan berkolaborasi bersama tentu dapat kita lakukan. Secara konklud saya sampaikan 1 tahun ini kita telah menyaksikan ekonomi tumbuh di atas nasional, inflasi terkendali, pengangguran dan masyarakat miskin dengan tren yang menurun, digitalisasi melejit, ASN menjadi role model, juara P2DD secara se-Sulawesi menjadi benchmark nasional. Ini bukan akhir, ini awal dari lompatan besar. Makassar tidak hanya ingin maju, Makassar siap memimpin dan menjadi role model
di Indonesia Timur. Izinkan saya menutup dengan pantun mohon cakepnya. Senja indah di pantai Losari, cahaya memancar penuh hati. Makassar tumbuh percaya diri, menuju kota digital maju dan mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Riki Satria selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyampaikan data terkait dengan perekonomian Kota Makassar di bawah kepemimpinan 1 tahun mulia. Baiklah Bapak Ibu teman-teman sekalian, jika tadi telah kita mendengarkan bersama-sama pemaparan materi dari sektor perekonomian, selanjutnya bersama-sama juga kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait perspektif Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Munafri Arifuddin yang bertajuk Makassar The Living City. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sawedi Muhammad Esos MSc selaku dosen program studi sosiologi Universitas Hasanuddin. Dengan hormat disilakan, boleh kita berikan tepuk tangan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya kurang kencang. Mungkin karena bulan puasa ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar beserta Ibu Wakil Wali Kota Makassar beserta Kakanda Dr. Ilham Arif Sirajuddin. Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua dan segenap anggota Forkopimda Kota Makassar, para Kepala OPD, Pak Sekda yang kami hormati, serta segenap tenaga ahli Pak Wali Kota yang sama-sama berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit gambaran reflektif tentang perjalanan 1 tahun kepemimpinan Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilham. Pertama-tama, tadi kita sudah mendengarkan presentasi yang sangat menarik dari Bank Indonesia yang menunjukkan angka-angka yang sangat signifikan sekali. Itu capaian yang sangat excellent, yang spektakuler dari Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika. Tepuk tangan sekali lagi. Ini bukan hanya sekedar angka-angka, tapi indikator yang digunakan secara baku, secara universal untuk melihat key performance indikator dari seorang pemimpin yang bernama wali kota. Tapi dalam pemaparan saya kali ini, saya akan mengambil perspektif yang sedikit berbeda, yaitu dari perspektif sosiologi di mana angka-angka di satu sisi menunjukkan sebuah kemajuan, tapi deeping down, keluar dari bingkai angka-angka yang sudah tergambarkan, masih ada beberapa fenomena-fenomena strategis, taktis, dan kritis yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama. Ini tidak lain dan tidak bukan sebagai masukan kepada Pak Wali Kota dan segenap timnya untuk membawa Kota Makassar terus bergerak menjadi kota yang betul-betul bukan hanya disegani di Indonesia Timur tapi juga disegani di Indonesia. Refleksi 1 tahun ini memberikan gambaran yang pertama tadi dari Deputi Bank Indonesia memberikan gambaran bahwa angka pengangguran terus menurun, kemudian IPM juga salah satu tertinggi di Indonesia bahkan di atas rata-rata nasional, kemudian angka pengangguran terus menurun. Kemudian yang paling menarik menurut saya adalah ada hal yang
kita jarang diskusikan secara objektif dan terbuka. Itu menyangkut masalah yang terkait dengan Gini rasio misalnya. Kita tahu bahwa Gini rasio itu menunjukkan angka di mana pemerataan pembangunan itu berada di potret yang mana. Apakah di potret yang bisa betul-betul dikatakan merata, atau dia berada di angka moderat, atau berada di angka yang ekstrim. Nah kalau kita lihat, angka Gini rasio di Kota Makassar itu sekitar di angka 0,36, kalau nggak salah ya. Angka 0,36 itu berada di angka moderat. Jadi ini menjadi warning bagi kita semua bahwa ada pekerjaan rumah tentang isu yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Jadi pertumbuhan ekonomi boleh tinggi di atas rata-rata nasional. Kemudian warning yang kedua itu adalah angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi, berada di angka 6,9%. Berarti sekitar 60.000 orang di Kota Makassar ini masuk dalam kategori pengangguran terbuka, dan kurang lebih sekitar 40.000 orang di Kota Makassar ini masuk kategori miskin. Ini saya pikir ini warning bagi kita semua. Next please. Nah, saya ingin menegaskan bahwa kota sekali lagi bukan hanya sekedar angka-angka atau agregat, tapi kota adalah sebuah living space. Nah, kita mengarahkan perhatian kita, kota sebagai living space itu, bahwa di situ ada emosi warga yang saling berkelindahan satu sama lain. Ada perasaan warga yang mungkin saja bisa direpresentasi lewat angka-angka, tetapi masih banyak faktor-faktor lain yang mungkin luput dari perhatian kita. Misalnya bagaimana dengan kondisi pemukiman kumuh, warga kita yang masih banyak sekali tersebar di beberapa wilayah, misalnya di sekitar Talo, wilayah utara Kota Makassar, dan juga masih ada fenomena-fenomena yang sangat mengkhawatirkan, di mana generasi muda kita masih gampang tersulut emosinya untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan kekerasan yang angkanya juga cukup signifikan. Kita tahu dari angka dari Kapolrestabes itu bahkan mencapai ribuan angka, di mana kasus-kasus yang terus-menerus ditangani secara sangat serius oleh aparat keamanan. Jadi dalam perspektif sosiologi, kota bukan hanya sebagai panggung monolog. Kota sebagai ajang atau arena berkontestasi di antara begitu banyak aktor-aktor yang terlibat, baik untuk memperebutkan akses atau resources, bahkan dalam konteks perebutan kekuasaan. Nah, kita tahu hal-hal yang disebutkan tadi, angka-angka itu bisa menjadi pemicu di sisi lain, pemicu untuk lebih berkreasi, pemicu untuk lebih berinovasi, tetapi juga menjadi pemicu untuk terus-menerus melakukan yang terbaik dan membangun Kota Makassar secara lebih unggul, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, kata-kata unggul sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa unggul itu epistemologinya berasal dari bahasa Jawa, kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu. Unggul artinya lebih dari yang lain, bisa menjadi pemenang, bisa juga menjadi excellent dalam bahasa Inggrisnya, bisa juga menjadi superior. Jadi sekali lagi misi unggul ini sangat luar biasa sekali, ditambah dengan inklusif. Inklusif itu berarti no one left behind. Tidak ada lagi satu masyarakat pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Nah, ini sekali lagi menjadi ajang refleksi kritis bagi kita semua, mengingat tadi angka-angka Gini rasio, kemudian angka-angka kemiskinan, dan juga angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Jadi saya pikir ini yang perlu menjadi bahan refleksi. Next please. Nah, ini sekali lagi pertumbuhan 5% ya, kemudian 85,66%. Indeks pembangunan manusia ini menunjukkan bahwa ini kategorinya sangat tinggi. Artinya usaha Pak Wali Kota dan kawan-kawan untuk menyediakan public services di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan hidup itu sangat luar biasa. Saya pikir ini perlu tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya tahu ada program-program inovasi Pak Wali, terutama tentang entrepreneurship yang terus digalakkan, kemudian ekonomi berbasis digital dan juga pelayanan berbasis digital. Saya pikir itu perlu
dilanjutkan secara lebih masif. Next please. Nah, sekali lagi ini angka tidak menceritakan segalanya. Tadi saya sudah singgung dan ini sekali lagi menjadi warning bagi kita semua bahwa upaya-upaya terutama untuk menumbuhkan ekonomi sektor-sektor informal ini masih perlu usaha-usaha yang lebih intensif lagi. Next please. Nah, ini yang menarik. Jadi ada tren pergeseran paradigma tata kelola perkotaan dari paradigma government ke paradigma governance. Saya pikir ini sangat sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh visi misi Pak Wali, unggul, inklusif dan berkelanjutan. Ini sangat sejalan sekali. Government itu berarti sifatnya koordinasi yang relasional, yang bersifat vertikal, bersifat hierarkis, dan bahkan di beberapa tempat itu sangat patriarkis sekali. Ini tidak ada dialog, tidak ada dialektika, yang ada adalah monolog, yang ada adalah perintah, yang ada adalah target tanpa usaha-usaha untuk melakukan engagement atau kontribusi secara partisipatif dari seluruh stakeholder. Nah, governance yang dikembangkan Pak Wali hari ini itu bersifat jaringan yang bersifat relasional, di mana kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas dilakukan dialog-dialog publik. Sebagai contoh ya, kita melihat bagaimana Pak Wali mencoba untuk membangun trotoar kota yang lebih bersahabat. Ini perlu diapresiasi bagi kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Wali. Jadi bulan lalu ketika kami berdua sama-sama dari Tokyo, saya bersama Pak Dekan Fakultas Hukum, kemudian berdiskusi, saya bilang, Pak Dekan, perlu kita berdiskusi dengan Pak Wali tentang pentingnya trotoar kota di Makassar. Karena kita melihat ya, kota-kota yang di Indonesia yang paling bagus trotoarnya, yang paling representatif saat ini, misalnya kita lihat Surabaya, di sekitar Tugu Pahlawan, kemudian kita lihat di Solo, di sekitar Slamet Riyadi, kemudian kita lihat di Jogja, seputaran Malioboro, kemudian kita lihat di Jakarta, mulai dari Sudirman, Tamrin sampai Kebayoran Baru. Nah, di Makassar, di mana kita melihat ruas-ruas jalan yang dianggap representatif dan trotoarnya dianggap sangat manusiawi dan juga bersahabat bagi pejalan kaki. Kita belum menemukan itu. Dan saya pikir Pak Wali sudah mulai itu dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Itu camat dan lurah saya lihat melakukan dialog dengan warga, misalnya di sekitar Alauddin saya lihat itu sudah mulai ada upaya-upaya yang sangat signifikan ke situ. Dan saya pikir inovasi-inovasi dan keberanian Pak Wali untuk melakukan pelebaran jalan, pelebaran trotoar ini perlu kita apresiasi. Karena terakhir ada catatan-catatan titipan saya ke Pak Wali, ada beberapa poin yang mesti kita prioritaskan saran saya. Yang pertama, perlu ada riset yang lebih in-depth tentang bagaimana perilaku anak-anak muda kita yang sangat gampang tersulut emosinya untuk terlibat perkelahian antar kelompok. Saya pikir tragedi yang terjadi di Sapiria, kemudian yang terjadi di Jalan Sunu dan sekitarnya, itu patut menjadi pembelajaran kita, bahwa perlu dilakukan riset terpadu Pak Wali. Kira-kira anak-anak muda Makassar ini kegelisahannya seperti apa, kegundahannya seperti apa. Kemudian kira-kira apa yang Pak Wali perlu lakukan dan segenap stakeholder lainnya bekerja sama dengan kepolisian juga tentunya, kemudian instansi-instansi yang lain, sehingga hal-hal yang bisa menyulut emosi anak-anak muda kita ke arah yang negatif itu bisa kita kurangi. Kemudian yang kedua, harus ada upaya yang lebih sistematis untuk mengurangi tingkat kemacetan di Makassar. Data yang saya peroleh bahwa kerugian akibat kemacetan di Makassar per tahunnya bisa mencapai angka 12 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar sekali. Dan bukan hanya implikasi ekonomi, tapi juga implikasi emosional, kemudian implikasi di mana orang bisa gagal melakukan transaksi bisnis, kemudian spare part mobil bisa cepat
angus diganti, kemudian juga pemborosan bensin dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga itu tentang banjir. Saya pikir tema yang berkaitan dengan banjir, Pak Wali sudah membentuk semacam task force, dan task force itu sudah mulai bekerja, dan data-data yang sudah dikumpulkan saya lihat sudah lumayan signifikan, dan insya Allah akan ada program lanjutan yang lebih konkret sesuai dengan arahan Pak Wali. Dan yang terakhir saya pikir saran saya perlu dibuat semacam task force Pak Wali. Task force yang lebih spesifik, misalnya task force tentang pembersihan kanal, task force tentang trafik, kemudian task force tentang banjir yang sudah ada, dan juga tim yang khusus menangani bagaimana supaya anak-anak muda kita ini bisa lebih diarahkan secara lebih positif dalam mendukung pembangunan Kota Makassar. Sekali lagi saya pikir ini yang bisa saya sempat sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Wali. Jadi kita berharap bahwa Pak Wali selalu sehat walafiat, kemudian terus-menerus bersemangat beserta Ibu Wali Kota dan segenap Prokopimda dan juga OPD di Kota Makassar untuk terus-menerus membuat kota kita ini menjadi kota yang betul-betul unggul, inklusif, dan berkelanjutan. Saya pikir demikian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas paparan materi dari Bapak Dr. Sawedi Muhammad SOS MSc selaku dosen program studi sosiologi Universitas Hasanuddin terkait dengan Makassar The Living City, membaca Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilham. Baiklah Bapak Ibu teman-teman sekalian, untuk mendapatkan keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Rahman yang merupakan kori terbaik satu cacat netra pada MTQ tingkat Kota Makassar pada tahun 2025. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk beliau? Telah hadir di tengah-tengah kita semua. Baik. Kepada Saudara Abdul Rahman, sekali lagi yang merupakan kori terbaik satu cacat netra pada MTQ tingkat Kota Makassar tahun 2025. Dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن يتطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Abdul Rahman yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Setiap angka bukan sekedar data, di balik statistik ada cerita tentang harapan masyarakat. Ada kerja nyata, ada visi besar untuk Kota Makassar yang lebih mulia, maju dan berdaya saing. Untuk itu Badan Riset Daerah telah merangkum capaian, potensi, serta arah pembangunan Kota Makassar dalam sebuah sajian yang informatif, inspiratif. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama-sama video statistik tentang pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Persembahan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Selamat menyaksikan. Tanya persoalan umum, ini apa masalah umum yang menurut Bapak Ibu paling penting saat ini di Kota Makassar? Dan 49,5% menjawab adalah masalah ekonomi. Ini kondisi umum yang dihadapi oleh masyarakat Kota Makassar. Persepsi atau keadaan masyarakat di bawah menilai 35,2% menilai bahwa harga kebutuhan pokok mahal. Jadi ada masalah di persoalan ekonomi. Tadi kan sudah terpotret tadi itu sebesar 30, di atas 30% ya. Walaupun mayoritas publik
menjawab bahwa keadaan ekonomi di Makassar itu kategorinya baik. Tetapi ini menjadi catatan bagi pemerintah bahwa ada sejumlah PR yang mesti dijadikan sebagai referensi para pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan yang lebih berpihak lagi ke depannya untuk masyarakat. Dan Munafri Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham selaku Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar. Kita lihat 80,1% masyarakat Makassar atau warga Makassar puas atas kinerja Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham selaku Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar dalam masa 1 tahun kepemimpinan beliau. Keberhasilan. Di persepsi keberhasilan Bapak Ibu sekalian, Pak Munafri dan Ibu Alia itu di angka 76,5% warga menilai beliau berdua berhasil memimpin Kota Makassar. Ini luar biasa rapor biru untuk beliau bahwa angka ini bukan angka kecil tapi angka besar untuk sosok kepala daerah yang startnya baru setahun ya memimpin Kota Makassar. Baik, ini kita masuk ke segmen 7 program prioritas Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita uji ini soal seragam sekolah gratis. Bagaimana realisasinya di lapangan? Tentu kita mulai dulu dari pertanyaan awareness-nya atau pengetahuan publik masalah program ini. Nah, untuk program seragam sekolah gratis Bapak Ibu sekalian, yang kategori baru tahu itu di angka kurang lebih sekitar 60% ya. Baru sekitar 60% publik Makassar yang tahu dengan program ini. Ya. Jadi 10 baru 6 yang tahu. Kira-kira begitu kondisinya. Untuk program sekolah gratis. Program prioritas berikutnya ini juga yang selalu jadi perbincangan di masyarakat soal program iuran sampah gratis. Ya, kita banyak menduga-duga seperti apa keadaannya di lapangan dan kami kemudian Parameter Publik Indonesia merangkum dalam kegiatan riset dan hasilnya bahwa program iuran sampah gratis ini mencapai di atas 80% yang tahu. Ya. Hampir 100% masyarakat Makassar yang tahu dengan program iuran sampah gratis Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lihat bagaimana persepsi atau kepuasan publik terhadap program ini. Angkanya baru mencapai 62,2% publik puas dengan program iuran sampah gratis. Dia kategorinya mayoritas, tetapi menurut kami itu belum kategori yang sangat ideal. Ya, dia 62,2% yang menilai puas, tetapi ini masih menjadi catatan. Jadi ada semacam perbaikan mungkin ya dengan program iuran sampah gratis. Kemudian kita lihat program berikutnya, ada program sambungan PDAM gratis Bapak Ibu sekalian. Tapi catatannya ini tidak sampai 40%. Ya. 34,8% masyarakat yang baru tahu tentang program sambungan PDAM gratis. Ini catatannya bahwa masih sangat kecil mereka yang tahu tentang program sambungan PDAM gratis. Tetapi 57,9% publik puas dengan program sambungan PDAM gratis. Jadi kategorinya masih mayoritas publik sambut positif program ini, tetapi menurut catatan kami bahwa ada hal-hal teknis yang mesti dibenahi oleh pelaksana tugas kaitannya dengan program PDAM gratis. 9,3% publik yakin stadion baru terlaksana Bapak Ibu sekalian. Ini poin pentingnya soal stadion. Soal legasi publik, keyakinan publik, Makassar 59,3% yakin bahwa stadion baru ini akan terlaksana.
Ini tentu menjadi vitamin bagi Pak Wali ya, soal rencana eksekusi stadion baru, bahwa ada 59,3% publik yakin terhadap terlaksananya program pembangunan stadion baru, Bapak Ibu sekalian. Soal pengetahuan publik dengan terhadap program Makassar Mulia Berjasa, ini menjadi catatan bagi pemerintah kota ya, khususnya Pak Wali. Tapi ada hal yang menarik di program ini, ternyata program Makassar Mulia Berjasa mendapat apresiasi yang sangat positif oleh publik. Itu angkanya nggak main-main, menembus angka 100%. Kemudian 87,5% publik puas dengan program Makassar aplikasi APPS Lontara Plus. Ya, 87,5%. Ini kemudian, nah ini lagi-lagi bahwa 89,3% publik setuju dengan program Makassar Creative Hub. Jadi kesimpulan temuan survei kami Bapak Ibu sekalian bahwa lebih dari 80% approval rating atau mereka atau publik puas atas kepemimpinan Pak Munafri dan Ibu Alia dalam memimpin Kota Makassar. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin untuk video statistik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Persembahan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Hadirin yang kami hormati, 1 tahun perjalanan kepemimpinan Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, bersama Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Alia Mustika Ilham SEMAP, menjadi momentum penting dalam melihat arah dan progres pembangunan Kota Makassar. Seiring berjalannya waktu, berbagai program prioritas terus dijalankan, pembenahan juga dilakukan di berbagai sektor, serta pelayanan kepada masyarakat semakin diperkuat. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Alia Mustika Ilham SEMAP. Kepada Ibu dengan hormat dipersilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, serta yang kita muliakan bersama Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa. Tepuk tangan dulu dong, jangan tegang. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pula Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman, serta para pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang sama kita hormati, kita banggakan pula para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, masing-masing beserta Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili. Yang sama kita hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifli Nanda SSTP MSI bersama Ibu Haja Fatma Wahyudin STMMM yang juga selaku anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Yang sama kita hormati Ketua MUI Kota Makassar beserta jajaran pengurus yang sempat hadir pada sore hari ini, para asisten pemerintah Kota Makassar yang sama kita hormati, tim ahli pemerintah Kota Makassar, para narasumber yang telah hadir yang sama kita hormati, yang sudah menyampaikan tadi materinya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulsel Bapak Riki Satria, para
dosen program studi sosialisasi Unhas Bapak Dr. Sawedi Muhammad SSOS, para rektor Universitas Sekota Makassar atau yang mewakili para kepala SKPD, kepala bagian, camat dan lurah Sekota Makassar, Dirut Purusda dan para pejabat struktural lingkup pemerintah Kota Makassar, para pimpinan instansi vertikal BUMN dan perbankan atau yang mewakili yang sama kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang telah hadir, seluruh warga Kota Makassar yang kami hormati dan kita banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan guna berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama dan juga nantinya berbuka puasa bersama dalam rangka 1 tahun pemerintahan mulia, unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Mohon maaf Pak Wali, saya tadi diberikan sambutan oleh protokol kurang lebih 35 lembar. Kalau saya baca itu Pak habis membuka puasa. Nggak ada mejatanya Pak Wali. Jadi izinkan saya membacakan apa yang menjadi unek-unek saya dan isi hati saya selama ini sehingga nantinya bisa kita mendengarkan bersama. Hari ini bukan sekedar seremoni peringatan 1 tahun masa kepemimpinan pasangan mulia. Bagi saya pribadi ini adalah momentum refleksi, introspeksi diri, serta koreksi tentang perjalanan, perjuangan dan kepercayaan, serta tanggung jawab yang berada di pundak kami berdua untuk warga Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terkenang bagaimana proses demokrasi yang kami lalui bersama. Sejak awal saya dipinang, mohon maaf Ibu Melinda, dan akhirnya saya luluh menerima pinangan tersebut karena saya melihat sosok Bapak Munafri Arifuddin adalah seorang laki-laki yang tangguh, tanpa menyerah, tanpa mengalah, dan berjiwa patriot serta pejuang yang unggul. Nah untuk itu akhirnya saya luluh dan melalui persetujuan Bapak Ilham Arif Surajuddin, suami saya dan juga sekaligus mentor saya, guru politik saya dan juga merupakan ketua tim pemenangan pasangan mulia. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada waktu itu saya siap mewakafkan diri saya untuk mengabdi di Kota Makassar dan sekaligus mendampingi Bapak Munafri Arifuddin. Bapak Ibu yang saya hormati, proses pilkada yang kami jalani punya cerita panjang. Bagaimana jualan politik kami bisa meyakinkan masyarakat Kota Makassar untuk percaya kepada pasangan mulia dengan menawarkan program Sabta Mulia yang dikemas dalam visi misi kami. Dalam perjalanan tersebut, saya merasakan begitu besar doa, dukungan dan harapan masyarakat yang dititipkan untuk kami berdua. Akhirnya kami dinyatakan sebagai pemenang kontestan Pilkada 2024 kemarin. Untuk itu dari hati kami yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, para relawan, sahabat-sahabat perjuangan, serta semua pihak yang telah membantu dan membersamai langkah kami ini sejak awal hingga kami dipercaya menjadi pemimpin di Kota Makassar dan sekaligus saya sebagai wakil wali kota Makassar untuk mendampingi Bapak Munafri Arifuddin sebagai wali kota Makassar periode 2024-2029. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 tahun ini bukan perjalanan yang ringan. Ada tantangan, ada dinamika, ada keputusan-keputusan penting yang harus diambil demi kepentingan masyarakat. Namun dukungan yang terus mengalir membuat saya yakin bahwa amanah ini harus dijalankan dengan penuh integritas dan ketulusan, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Saya pernah menjadi pendamping wali kota Makassar periode 2004-2014. Cukup berat tantangannya. Alhamdulillah saya bisa lalui dengan capaian-capaian prestasi sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Makassar dan juga sebagai ketua Dekranasda Kota Makassar. Dan sekarang takdir saya menjadi pasangan wali kota. Kalau yang lalu menjadi pendamping, sekarang saya menjadi pasangan.
yang mana saya ada dalam pemerintahan, ikut terlibat dalam pemerintahan, menjalani dengan segala konsekuensinya dan tanggung jawab sebagai wakil pimpinan walaupun di posisi sebagai wakil punya keterbatasan wewenang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya secara khusus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya kepada Bapak Wali Kota atas kebersamaan, arahan dan kepercayaan yang diberikan selama ini. Sinergi dan kolaborasi yang terbangun menjadi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada kesempatan ini pula saya juga memohon doa dan kepercayaan agar saya dapat terus berperan secara maksimal sebagai wakil wali kota, membantu Bapak Wali Kota dalam menjalankan tugas, menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan lancar. Jabatan ini bukan tentang posisi, tetapi tentang pengabdian, bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab kepada masyarakat yang menaruh harapan penuh kepada pemerintahan pasangan mulia. Semoga 1 tahun yang telah kita lalui menjadi fondasi kuat untuk melangkah lebih jauh, lebih baik, lebih kencang, dan lebih bermanfaat bagi Kota Makassar yang kita cintai bersama. Terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaannya Bapak Munafri Arifuddin kepada saya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap harmonis, kompak, dan solid sampai akhir masa jabatan kita berdua. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ada tong itu yang suka-suka tong mengganggu-ganggu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Bapak Munafri kepada saya secara pribadi untuk bisa mendampingi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita. Saya jaga Pak Wali, kita jaga Kak, dan sama-sama kita jaga Makassar yang kita cintai dan yang mulia. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali, sebelum saya meninggalkan panggung yang terhormat ini, saya juga ingin menyampaikan amanah dari mantan pacar saya, suami saya, mentor saya, dan juga selaku ketua tim pemenangan pemenangan pasangan mulia. Beliau menitipkan pesan dan amanah untuk saya sampaikan langsung kepada Bapak pada sore hari ini. Dan sekaligus saya mohon izin, saya setelah buka puasa langsung ke bandara melaksanakan ibadah umroh menyusul pasangan hidup saya. Dan meninggalkan untuk sementara pasangan pemerintahan saya. Izin Pak Wali bisa ke depan. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Mohon maaf Ibu Malinda, saya pinjam dulu Pak. Pengorbanan mulia adanya, berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Hidup tiada mungkin Sebuah potret yang begitu indah dari pemerintahan mulia di 1 tahun perjalanan. Bukan hanya sekedar persembahan, namun juga tentu bentuk cinta untuk Kota Makassar dari Mulia. Sekali lagi hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk capaian 1 tahun pemerintahan Mulia. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Alia Mustika Ilham SEMAP, untuk sambutan begitu luar biasa, dan juga tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Parameter Publik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Munafri Alia berada pada kategori sangat baik. Mayoritas warga Makassar menyatakan puas atas arah kebijakan, gaya kepemimpinan, serta langkah-langkah konkret yang telah diwujudkan dalam 1 tahun terakhir.
Tak hanya dari sisi kepuasan, persepsi masyarakat terhadap keberhasilan kepemimpinan mulia juga menunjukkan tren yang positif. Hal ini mencerminkan adanya kepercayaan publik terhadap komitmen dan konsistensi pemerintah kota dalam menghadirkan perubahan yang berdampak langsung bagi kehidupan warga Kota Makassar. Untuk itu hadirin sekalian, mari kita saksikan video pencapaian Wali Kota Makassar dalam 1 tahun pemerintahan mulia. Selamat menyaksikan. Satu tahun lalu, sebuah janji besar kami ikrarkan dengan penuh tanggung jawab. Kota Makassar ini cukup besar dan luas. Masalahnya pun cukup kompleks. Kami memulai membenahi satu persatu, sedikit demi sedikit, sebagai bentuk kepedulian kami sebagai sesama warga Kota Makassar. Kami menyebutnya Sabta Mulia, 7 ikhtiar untuk memuliakan warga Kota Makassar. Kita mulai dari hal yang sangat mendasar. Pertama, kita ingin menyelesaikan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Sekarang, zaman telah canggih, sehingga kami membuat Lontara Plus. Tidak ada lagi birokrasi yang lama. Lewat ponsel, kami mengupayakan seluruh permasalahan warga bisa tertangani. Kebijakan lainnya yang kami upayakan adalah bagaimana caranya anak-anak kita tetap semangat sekolah dan tentu orang tua tidak perlu khawatir dengan biaya seragam sekolah anaknya. Kami berkolaborasi melalui program CSR, perusahaan untuk menyalurkan seragam gratis bagi siswa atau murid-murid sekolah di Kota Makassar. Selain itu juga, cara kami meringankan beban warga adalah dengan membebaskan iuran sampah bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Sistemnya dicatat, didata dengan seksama agar tidak salah sasaran. Harapannya program ini dapat meringankan warga Makassar yang membutuhkannya, sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Kami tidak ingin janji kampanye dan program hanya di atas kertas. Bertahun-tahun, banyak warga yang kami sadari belum memiliki akses ke air bersih. Yang kami lakukan adalah membawa air itu sampai ke halaman-halaman rumah yang gersang. Statistik menunjukkan lebih dari 60% warga Makassar adalah anak muda di usia yang sangat produktif. Maka kami menghadirkan MCH atau Makassar Creative Hub. Di sini anak muda bisa belajar bersama, berkolaborasi, dan meluangkan waktunya untuk hal-hal yang lebih positif. Partisipasi yang tinggi selama 2025 menunjukkan bahwa anak muda kita tidak kalah kreatif dan antusias dalam memanfaatkan ruang MCH sebagai wadah untuk berkreasi. Tidak hanya anak sekolah dan usia muda, kami juga memberikan perhatian kepada lansia, kelompok disabilitas, serta pekerja sektor swasta. Melalui Makassar Berjasa, kami ingin memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan pekerja keagamaan yang ada di Kota Makassar. Perlindungan seperti apa? Kepastian hari tua, jaminan pensiun, kecelakaan kerja, dan juga jaminan kematian. Kami memastikan semuanya bisa terlindungi dengan aman. Sampai di sini pasti ada yang bertanya, mana stadionnya Pak Wali? Membangun stadion itu tidak gampang. Diperlukan perencanaan yang matang sehingga tidak mangkrak dan sesuai dengan fasilitas dan standar internasional. Tahun ini pembangunannya segera dimulai. Seluruh persyaratan sudah selesai dan akan segera dieksekusi. Kuncinya ada di tekad dan kemauan. Selain Sabta Mulia, dalam tahun ini kami juga melakukan revitalisasi. Dimulai dari halaman rumah sendiri, pemerintah Kota Makassar mendorong kemandirian pangan dan warga Makassar telah membuktikannya. Tidak berhenti di sini saja. Kita akan terus menanam dan menghijaukan kota kita
akan memastikan Makassar hijau mulai dari benih yang kita tanam hingga panen yang kita nikmati bersama. Wajah kota tidak berarti sekedar gedung tinggi yang berdiri tegak, tapi tentang kenyamanan setiap langkah kaki warganya. Dari Pajayang hingga Datu Museng, setiap lapisan jalan adalah komitmen yang kita tunaikan. Dampaknya, kita tidak hanya tata kota makin baik, tapi juga akses krusial ini menjadi bebas dari banjir. Banjir adalah permasalahan kota-kota besar di setiap tahun. Alhamdulillah, dengan pola perbaikan drainase dan kebersihan yang dilakukan secara kontinu, pemerintah kota kini jumlah titik banjir di Makassar semakin berkurang. Kebijakan kami tidak hanya untuk pusat kota, tapi kami juga berupaya menyentuh kesejahteraan warga bahkan hingga ke sudut pulau terpencil. Pemerintah hadir dengan cara memperhatikan mereka yang mengabdi dan turut ambil peran dalam pembangunan Makassar di pelosok. Tunjangan guru dan tenaga kesehatan kita naikkan sesuai dengan beratnya medan juang yang mereka tempuh setiap harinya. Selain itu, perbaikan infrastruktur berupa sinyal internet, Starlink kini menembus batas langit sekolah-sekolah di kepulauan, sehingga dapat memberikan akses yang sama bagi anak-anak pulau untuk berprestasi setinggi-tingginya. Percaya Maki, pemerintah kota senantiasa memastikan bahwa pendidikan dan kesehatan di Makassar tetap menjadi prioritas kami. Kami juga sudah membuat armada bus sekolah gratis yang telah beroperasi selama tahun 2025 supaya anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan aman dan tanpa beban. Ke depan, semoga armada ini bisa kami tambah hingga jangkauannya lebih luas lagi. Dan untuk memastikan agar anak yang berprestasi kian bersinar, pemerintah juga memberikan perhatian berupa beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Kebijakan pemerintah kota bertujuan untuk memastikan Makassar mulia secara struktural, fungsional, baik dari sistem maupun SDM-nya. Untuk itu dibutuhkan transparansi pemerintahan yang baik untuk meningkatkan trust publik. Kami sadar bahwa setiap jengkal tanah negara adalah hak rakyat yang harus kembali. Tercatat, pemerintah kota telah menyelesaikan berbagai sengketa tanah, pemilihan RT RW yang transparan, dan semuanya kami laporkan lengkap dengan datanya. Kami mengawasi semua ASN agar berintegritas demi menjaga kehormatan kota. Banyak yang sudah kami lakukan 1 tahun ini, dan kami juga bangga bahwa ikhtiar kami mendapat pengakuan dari pemerintah pusat Indonesia. Sekarang orang bilang ekonomi kita lagi bagus. PAD kita tembus rekor tertinggi. Tapi bagi saya, angka-angka dan piagam-piagam itu baru bermakna jikalau jalanan di depan rumah warga sudah tidak banjir lagi, kalau drainase kita lancar dan lorong-lorong kita terang walaupun di malam hari, dan warga tidur lebih tenang setiap malamnya. Kami tidak ingin membangun monumen, membuat selebrasi berlebihan, tetapi banyak warga yang sangat kesusahan. Sedikit demi sedikit warga yang belum tersentuh akan kami jangkau. Jalanan yang lubang akan kami tutup dan perbaikan berkesinambungan terus dilakukan. Ini merupakan usaha serta cita-cita kami menuju Makassar unggul, inklusif, aman, serta berkelanjutan. Dengan dukungan dan tentu doa tak semua. 1 tahun baru permulaan, dan kami sadar betul masih banyak yang perlu kita benahi. Tegur kami jika lalai dan ingatkan kami jika kami keliru. Karena Makassar maju jika rakyat dan pemerintah bahu-membahu.
Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk video pencapaian 1 tahun pemerintahan mulia. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Wali Kota Makassar yang sangat kita banggakan dan kita cintai, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Opo iki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami muliakan, begitu kami banggakan, Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haji Alia Mustika Ilham, yang seyogyanya hari ini hadir bersama Bapak Ilham Arif Sirajuddin, tapi beliau lebih duluan berangkat umroh dan Ibu Alia akan menyusul. Yang kami hormati, kami cintai, yang terus memberikan support dan kekuatan dalam menjalankan tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haji Amelinda Aksa. Yang kami hormati, kami banggakan sahabat kami, Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman beserta para pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar beserta Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Ketua Pengadilan Tinggi Kota Makassar, hadir Bapak Dandim 1408 Makassar dan Kapolres Tabes yang mewakili dan Kapolres Pelabuhan yang diwakili. Yang kami hormati, kami banggakan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Zulkifli Nanda, beserta Ibu Haja Fatma Wahyudi yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para narasumber, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Riki Satria, terima kasih Pak, telah memotret kami dengan sangat baik, walaupun kami belum sempat bergaya, Bapak sudah potret. Yang kami hormati, dosen program studi sosiologi UNHAS, Bapak Dr. Sawedi Muhammad S.Sos, sangat luar biasa, memberikan gambaran tentang bagaimana kota ini bisa bergerak. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kota Makassar, Andre Gurutak, Profesor Dr. Kiai Haji Baharudin. Yang kami hormati para asisten dan staf ahli Wali Kota Pemerintah Kota Makassar, para tim ahli Pemerintah Kota Makassar, para rektor universitas negeri dan swasta yang hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala SKPD, kepala bagian, para sekretaris dan kepala bidang lingkup Pemerintah Kota Makassar. Yang kami hormati para camat dan lurah sekota Makassar, para dirut Perusda dan direksi Perusda yang hadir, serta Dewan Pengawas Perusda. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan perbankan atau yang mewakili. Yang kami hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang hadir, serta seluruh hadirin hadirat undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayahnya. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan 1 tahun dilantiknya pemerintahan Kota Makassar, yaitu wali kota dan wakil wali kota. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang menjadi rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, 1 tahun ini merupakan sebuah refleksi yang sudah diceritakan dengan sangat emosional oleh Ibu Alia. Tentu ini menjadi sebuah harapan yang besar untuk kita semua. Dan hari ini saya akan memberikan apa yang menjadi kesan perjalanan saya selama 1 tahun. Mungkin tidak menyentuh secara emosional, tapi saya akan memperlihatkan inilah hasil potretan saya selama 1 tahun untuk melihat
bagaimana Makassar ini bisa sustain, bagaimana Makassar ini kita bisa secara bersama-sama membawa ke tempat yang kita inginkan ke depannya. Saya akan mulai, mohon maaf, akan membawa sedikit beberapa halaman dari hasil potretan yang telah kami lakukan berdua. Yang paling pertama, judulnya bagaimana legalitas, legitimasi publik dan capaian kinerja yang memberikan dampak. Tahun ini, tahun pertama adalah tahun pembentukan kepercayaan publik terhadap arah kepemimpinan. Bagaimana proses transisi dari pemerintahan sebelumnya diantar menuju ke pemerintahan yang baru yang 1 tahun. Yang di dalam sebuah proses demokrasi itu diuji oleh pendapat publik. Dan pendapat publik memberikan pendapat bahwa kami berdua layak untuk memimpin Kota Makassar dari segi legitimasi publik. Tapi apakah ini akan berjalan beriringan bersama dengan apa yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan? Kita akan uji di materi yang akan saya bawakan. Legitimasi pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kemenangan politik, dukungan partai, serta popularitas pemimpinnya, tetapi oleh apakah masyarakat percaya pemerintah bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Sehingga maka dalam 1 tahun refleksi ini muncul 3 pertanyaan yang harus dijawab melalui kegiatan tata kelola pemerintahan. Apa itu? Yang pertama, apakah arah pembangunan ini sudah benar? Yang kedua, apakah perubahan sudah terasa di tengah-tengah masyarakat? Dan yang ketiga, mengapa sebagian masalah belum selesai? Ini merupakan big question yang harus kita jawab secara bersama. Jika pertanyaan ini tidak bisa terjawab, konsekuensinya adalah legitimasi akan turun, nilai kepercayaan publik akan turun, walaupun program yang dibangun sangat banyak. Tetapi yang menjadi poin dari segalanya adalah 3 pertanyaan besar yang tadi saya sebutkan. Saya melihat Makassar di tahun pertama ini adalah tahun yang punya fase, di mana fasenya terbagi dalam 2 fase. Fasenya akan memperlihatkan karakteristik dari fase pembangunannya. Yang pertama, fase konsolidasinya. Karakteristiknya penataan birokrasi dan sistem. Fase adaptasi, karakternya adalah penyesuaian RPJMD dengan realitas yang ada. Fase ketiga, uji implementasi, yaitu bagaimana program ini mulai berjalan. Dan fase keempat, uji kepercayaan publik, yaitu bagaimana masyarakat menilai apa yang telah dilakukan selama 1 tahun ini. Pada fase ini yang diuji bukan hasil akhir, tetapi kapasitas pemerintah bekerja. Kalau di tahun pertama legitimasi publik turun, mereka tidak akan pernah percaya 5 tahun kepemimpinan pimpinannya. Dan disitulah akan muncul berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi proses pembangunan. Di tahun pertama saja tidak memberikan sebuah harapan, apalagi 5 tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan kami di atas 80%. Ini merupakan sebuah proses yang tidak berjalan sendirian, tetapi ini proses berjalan atas kerjasama dan kolaborasi kita semua. Teman-teman di DPR memberikan support yang sangat kuat terhadap bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Kontrol yang dilakukan, rekan-rekan Forkopimda tidak
pernah membiarkan pemerintah jalan sendirian. Inilah yang harus kita bangun. Dan di tahun pertama, alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan sangat baik. Yang kedua, selalu kita menganggap bahwa setiap kita kerja itu sudah memberikan dampak yang baik. Tetapi apa yang ada di dalam tata kelola pemerintahan memberikan gambaran bahwa kinerja yang banyak dampaknya belum tentu maksimal. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bias, banyak program-program yang tidak memberikan output dan outcome yang sesuai dengan harapan kita. Fenomena yang lazim terjadi di banyak kota dan ini juga terlihat di Kota Makassar. Pemerintah bekerja keras tapi masyarakatnya belum merasa banyak perubahan. Kenapa? Karena proses pembuatan program itu tidak muncul dari hasil komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga berjalan satu arah, program-program merupakan sebuah simbolitas yang dilakukan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada pemerintah. Sehingga pemerintah melaksanakan berbagai macam programnya hanya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri. Ini yang terjadi. Lalu, inilah tadi menarik sekali bersambung dengan apa yang disampaikan Pak Sawedi, kita bicara governance modern, ya. Governance modern ini yang disebut performance impact gap atau kesenjangan antara kinerja administrasi dan dampak sosial. Bayangkan kita sudah setiap hari menganggap pekerjaan kita ini begitu baik, begitu bagus, tetapi hasil yang didapatkan tidak berdampak apa-apa kepada masyarakat. Artinya pola komunikasi yang kita bangun, sistem yang selama ini kita bangun ada masalah sehingga tidak terjadi satu garis linear antara apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kalau kita lihat, mungkin bisa melihat di layar, gejala-gejala yang biasa muncul adalah program yang banyak, tapi masalahnya, masalah intinya tetap tidak sampai. Anggaran terserap, tapi kepuasan publik stagnan. Terlalu banyak program-program yang anggarannya tidak bisa diukur dengan langsung. Apakah anggaran ini sekian rupiah berdampak kepada apa, sekian rupiah berdampak kepada mana, dan sebagainya. Ini yang harus menjadi contoh yang harus kita bangun. OPD aktif, tapi isu kota tetap berulang. Tidak ada perubahan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ini yang kami coba, ini yang kami lihat, dan dalam proses mengamati, kami melakukan beberapa sentuhan-sentuhan kecil untuk memastikan bahwa kerja OPD selalu memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ada inovasi, tapi tidak sistemik dilakukan. Dilakukan dalam bentuk cuman memunculkan ide. Setelah itu tahapan eksekusinya hilang. Muncul lagi ide di tempat yang lain. Apa yang dilakukan? Eksekusinya tidak ada lagi. Ini tidak memberikan sebuah dampak yang maksimal terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Dan artinya masalah utama yang kita hadapi hari ini bukan pada masalah aktivitas, tapi terdapat masalah pada tata kelola kinerja. Kalau kita sudah bicara tata kelola kinerja, tentu kita akan berbicara tentang hubungan satu garis yang satu dengan garis-garis yang lainnya. Inilah yang akan menjadi tugasnya wali kota dan wakil wali kota untuk memastikan setiap garis-garis ini punya hubungan-hubungan tanggung jawab untuk mampu memberikan eksekusi yang maksimal kepada proses program yang dilakukan, yang mampu diukur dengan hasil pencapaian dan yang mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kalau tadi saya sudah menyampaikan apa yang menjadi akar masalahnya, bukan hanya SDM, tapi sistem kinerja. Dari kajian administrasi publik menunjukkan bahwa kinerja rendah jarang disebabkan pegawai tidak bekerja, tapi karena sistem kerja yang tidak mengarahkan dampak. Kalau kita membagi seperti yang tadi, ada dua bagian yang harus kita bagi. Masalahnya perencanaan masih seputar kegiatan-kegiatan belaka. Dampaknya apa? OPD mengejar output. Ini terjadi, kelihatan, nyata di depan mata kita. Indikator belum outcome. Dampaknya tidak menyentuh masalah warga. Karena seremonial-seremonial yang tadi. Anggaran instrumental tidak fokus pada prioritas. Jadi terlalu banyak. Ini punya anggaran dan hampir saya melihat di dalam proses 1 tahun ini, anggaran itu bentuknya mirip-mirip semuanya. Mirip-mirip. Ini. Kalau di A ada juga kegiatan ininya, di B ada juga kegiatannya, sama semuanya. Padahal kalau ini digabung, anggaplah 5 yang sama, 3 digabung menjadi 1 yang luar biasa, pasti saya sangat yakin dampak ini akan memberikan hal yang sangat positif untuk masyarakat. Evaluasi administrasi, tidak membaca realitas dampaknya. Dan yang paling parah dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit OPD yang sektoral ini mengakibatkan dampaknya adalah masalah kota lintas sektor. Artinya tidak bisa satu OPD ini menjadi raja-raja kecil dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Ini harus mengakses semua sektor-sektor yang ada di dalamnya, memberikan gambaran supaya apa yang mereka lakukan untuk bisa disempurnakan oleh tempat lain, ini yang selalu dinaifkan oleh teman-teman OPD. Artinya jangan kerajaan-kerajaan kecil ini kita jaga yang nanti akan menjadi penghambat untuk kita bisa maju secara bersama-sama. Sehingga yang menjadi poin penting perhatian kami di wilayah ini adalah walaupun kerja keras tapi dampaknya tetap akan kecil. Begitu ruginya kita menghabiskan anggaran, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tapi dampak ke masyarakat tidak signifikan sesuai dengan perbandingan anggaran dan effort yang kita sudah buat. Masalah utama apa yang terjadi menurut pandangan saya adalah lemahnya manajemen kinerja. Makassar sedang berada di dalam fase transisi dari governance activity models ke impactful governance models. Artinya ada perubahan bagaimana governance ini langsung memberikan dampak, dan ini belum sepenuhnya bisa bergeser dari sebuah pola yang lama ke pola yang baru, dan kita masih melihat berbagai macam hal yang terjadi di dalamnya. Seperti hal-hal yang masih dominan, seperti budaya program yang seharusnya budaya penyelesaian masalah. Jadi bukan lagi program yang selalu harus banyak, tapi bagaimana persoalan-persoalan itu yang kita utamakan menjadi sebuah prioritas untuk menyelesaikan persoalan. Di bidang A, persoalannya A, jangan dibuatkan lagi program dalam bentuk sosialisasi dan sebagainya. Tapi yang ada, bagaimana anggaran ini harus mampu menusuk sampai ke jantung untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Yang kedua, budaya serapan. Ini masih dominan. Padahal seharusnya adalah budayanya adalah budaya kolaborasi. Yang ketiga, budaya laporan. Jangan lagi budaya yang selalu lapor, padahal kita butuh hasil. Yang datang melapor bukan saya mau bikin ini, saya cuma mau mendengarkan hasil. Setelah kami melakukan kegiatannya Pak, hasilnya seperti ini. Dulu cuma 5% yang mendapatkan impact dari apa yang kita lakukan. Sekarang 98%, luar biasa peningkatannya. Ini yang namanya impactful governance yang harus kita jaga secara bersama-sama.
Yang terakhir, budaya sektoral yang seharusnya adalah budaya pembelajaran. Proses tahun demi tahun dilewati. Lagi-lagi saya menyampaikan begitu naifnya kita ketika hal-hal yang kemarin yang dianggap tidak berhasil, lalu kita ulang lagi ke tahun ini, ulang lagi ke tahun berikutnya. Ini tidak akan memberikan dampak apa-apa. Mulailah kita melakukan sebuah proses untuk belajar apa yang menjadi persoalan tahun lalu supaya tidak terulang lagi di tahun depannya. Ini dibutuhkan sebuah kolaborasi untuk memastikan bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lalu muncul pertanyaan, mengapa OPD belum maksimal? Bukan karena tidak mampu, tapi karena arsitektur kinerja yang belum berubah. Saya sangat yakin OPD yang ada di pemerintah Kota Makassar lahir dari sebuah hasil kajian yang diisi orang-orang yang punya kapabilitas, orang-orang yang menduduki posisi dengan kemampuan, pengalaman, dan knowledge yang maksimal. Tapi kenapa ini belum terjadi? Kenapa? Karena kita tidak mampu merubah sebuah arsitek berpikir dalam rangka melakukan proses pembangunan yang ada. Lagi-lagi kenapa? Karena selalu mengutamakan ego sektoral di dalamnya. Kalau kita lihat model yang dibangun, model lama yang masih berjalan, RPJMD, lalu Renstra, lalu Renja, kegiatan, lalu laporan. Nah, model yang dibutuhkan ke depan setelah 1 tahun ini, yang pertama adalah bagaimana masalah kota. Masalah kota kita lihat, kita identifikasi, lalu bagaimana target perubahannya, di mana yang harus kita rubah, bagaimana proses perubahannya, lalu intervensi terpadu melalui apa yang kita miliki, sehingga program-program yang menjadi persoalan ini bisa terintervensi dengan baik dan langsung ke titik sasarannya. Lalu yang berikutnya, pengukuran dampaknya. Setelah kita melakukan tahapan ini, apakah dampak ini sudah ada? Bagaimana cara mengukurnya? Alat ukur ini yang kita bangun, yang harus kita sepakati bersama, bahwa setiap program, setiap kegiatan selalu punya dampak ukur. Dan kalau betul itu belum mendapatkan impact yang kita inginkan, artinya adalah bahwa sebuah prosedur belum berjalan dengan baik. Perbaiki kebijakannya sehingga mampu memberikan apa yang menjadi harapan kita bersama. Dan yang menjadi pokok perhatian saya di posisi ini adalah bagaimana OPD bekerja benar tapi sistem mengarahkannya ke aktivitas. Jadi lagi-lagi kita akan banyak melakukan perubahan-perubahan dalam sebuah sistem yang kita bangun. Berikutnya, ada dampak legitimasi terhadap publik, mungkin sudah bisa dilihat, saya akan mempercepat karena waktu kita tidak banyak. Saya akan langsung masuk ke refleksi jujur tahun pertama di Kota Makassar. Refleksi yang kuat bukan mengatakan belum berhasil, tapi menjelaskan posisi. Narasi refleksi yang kuat dalam 1 tahun pemerintahan berjalan, kerja pemerintah meningkat, sistem mulai tertata, namun dampak belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena transformasi tata kelola belum selesai. Ini penting karena publik itu selalu mau melihat prosesnya dan menolak pembenaran dari proses yang berjalan. Artinya apapun yang kita lakukan, mereka enjoy melihat itu, tapi pada saat ada sesuatu hal yang tidak sampai ke mereka dan dengan serta-merta apapun alasan yang kita sampaikan pasti terreject oleh mereka. Ini yang harus menjadi perhatian kita sama-sama ke depannya. Dan akhirnya ada proses pembelajaran utama di tahun pertama yang harus kita dapatkan secara bersama-sama. Yang pertama, program tidak otomatis menyelesaikan masalah. Banyak kegiatan yang tidak sama dengan banyaknya perubahan kota. Yang kedua, inovasi tidak otomatis berdampak. Artinya, inovasi tanpa integrasi hanya akan menjadi proyek yang akan selalu membuat kepala kita pusing karena ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dampaknya di tengah-tengah masyarakat.
Yang ketiga, anggaran besar tidak otomatis efektif. Artinya, efektivitas ditentukan fokus bukan pada jumlahnya. Dan yang terakhir, reformasi birokrasi administratif tidak cukup, harus reformasi manajemen kinerja. Dan ini satu bagian di 1 tahun yang telah kami lalui, dan kami sudah membuat sebuah apa yang harus kita lakukan di tahun yang kedua, di mana arah perbaikan di tahun kedua dari working government menjadi problem solving government. Yang pertama, mengubah cara merencanakan dari program menuju ke penyelesaian masalah kota, dari mengubah indikator kinerja, dari output, outcome, dan impact. Ini yang sangat penting. Di poin kedua ini memberikan bahwa pemerintah lagi-lagi harus mampu menciptakan impactful terhadap apa yang menjadi program yang dilaksanakannya, dan mampu mengukur apa yang menjadi persoalan atau apa yang sudah direalisasikan melalui pekerjaannya. Yang ketiga, mengubah evaluasi dari laporan menjadi realitas lapangan. Tidak ada lagi cuma tukang stempel, datang laporannya stempel oke, tanpa ada controlling, tanpa ada orang yang turun ke wilayah melihat proses dan progres yang ada. Yang ketiga, yang keempat, mengubah kerja OPD dari sektoral menjadi kolaboratif, dan yang terakhir, mengubah peran pimpinan dari pengendali administrasi ke pengarah dampak. Tugas kami jelas dan tugas teman-teman OPD juga jelas. Kolaborasinya harus dibangun untuk menghasilkan sebuah kepemerintahan yang berdampak di tengah masyarakat. Lalu, apa yang menjadi komitmen pemimpin untuk masuk ke tahun kedua? Tahun pertama adalah tahun pembenahan sistem kerja, dan tahun kedua adalah tahun mempercepat dampak. Sesungguhnya Makassar tidak kekurangan kerja. Makassar sedang menyempurnakan cara bekerja. Makassar kota tidak selesai hanya dengan banyaknya program, tapi dengan tata kelola yang berorientasi hasil. Apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi persoalan yang lalu, ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting. Saya mampu melihat, saya bisa menganalisa apa-apa yang harus kita lakukan ke depannya. 1 tahun bukan waktu cepat untuk bisa belajar bagaimana sistem birokrasi bisa berjalan. 1 tahun bukan cara yang cepat untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. 1 tahun bukan waktu yang cepat untuk saling memahami seperti apa karakteristik satu persatu orang-orang yang memberikan support di dalam lingkaran kerja kita. Dan 1 tahun bukan hasil dari seluruh penilaian yang bisa memperlihatkan sebuah keberhasilan. Untuk itu, di penutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah quote bahwa legitimasi publik bukan diberikan pada saat pelantikan, tapi diperbaharui setiap hari melalui perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan selama 1 tahun ke depan, 1 tahun yang lalu, dan akan ada 4 tahun ke depan kita akan bersama-sama. Kita telah mengangkat, memberikan positioning terhadap Kota Makassar di 1 tahun pertama. Saya tidak ingin di tahun kedua posisi ini melorot. Bahkan saya mau kita bisa melompat lebih tinggi untuk memastikan bahwa proses pelayanan publik yang ada di Makassar bisa menjadi sesuatu kenyataan yang tidak pernah ada sebelumnya di kota ini. Dan terakhir, saya ingin mengajak pada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Kota Makassar, lagi-lagi kami ingin menyampaikan, sampaikan kepada kami ketika kami lalai, dan tegur kami ketika kami salah dalam mengambil keputusan. Tidak ada satupun yang kami lakukan untuk kepentingan pribadi, tapi semuanya bagaimana pelayanan publik bisa terlaksana dengan baik. Sekian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang begitu luar biasa dari Wali Kota Makassar Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Dan tentunya untuk memohon keberkahan atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta agar ibadah puasa kita semakin sempurna. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan juga berdoa bersama, doa berbuka puasa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Bapak Syekh Andre Guruta Dr. Kiai Haji Baharudin HSMA. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, mengikhlaskan niat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua aktivitas kita, utamanya aktivitas yang kita lakukan pada sore hari ini, mendapatkan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi malikil mulk tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Alim, Tuhan yang Maha mengetahui, di sore hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami atas genapnya 1 tahun kepemimpinan mulia. Ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, karena hanya Engkau lah yang Maha Pengampun. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada wali kota kami beserta seluruh jajarannya dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kami pada waktu pemilihan. Allahumma ya Hadi, Tuhan yang pemberi petunjuk, perlihatkanlah kepada kami kebenaran suatu yang benar dan karuniakanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah ya Qawi, Tuhan yang Maha Kuat, bimbinglah kepada pemerintah mulia melalui kudrah-Mu agar mereka dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Makassar di bawah pemerintahan mulia. Ya Allah ya Hafidh, Tuhan yang Maha memelihara, peliharalah kami dari rasa permusuhan, dengki-mendengki dan fitnah-memfitnah. Jauhkanlah kami dari segala bencana malapetaka seperti yang terjadi di berbagai daerah. Anugerahkanlah kesehatan sempurna dan rezeki yang lapang kepada pemerintah mulia sehingga tagline unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan dapat tercapai dan dapat pula dirasakan oleh masyarakat Makassar secara menyeluruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kami informasikan kepada Bapak Ibu terkait posisi tempat mengambil air wudhu. Untuk tempat pengambilan air wudhu bagi pria berada di belakang panggung atau di dekat dari area registrasi. Untuk area pengambilan air wudhu wanita berada di dekat area registrasi pintu masuk area wanita. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah beberapa saat lagi.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stau, tadilu, tarasu, luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك يا أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا على اللهم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. Baik, Bapak Ibu kami informasikan untuk sesi makan malam bersama di tenda sebelah kanan adalah tenda untuk camat, lurah, seklur, tenda di tengah untuk tamu VVIP dan eselon 2 dan tenda di sebelah kiri adalah untuk kepala bidang, sekdis dan sekretaris camat. Baik. Sekarang kami informasikan untuk tenda di tengah adalah untuk tenda VVIP dan eselon 2, tenda sebelah kanan untuk camat, lurah, seklur, sekcam, dan untuk tenda sebelah kiri adalah tenda untuk kepala bidang, sekdis, dan sekcam, juga tamu umum. Bapak Ibu kami informasikan untuk sesi makan malam sampai dengan kurang lebih 60 menit ke depan. Setelah itu kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali berada di depan panggung untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah.
Terima kasih dan selamat menikmati hidangan santap malamnya. Baik, kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat membawa serta barang bawaan Anda ke area makan malam beserta goodie bag masing-masing. Di mana pada sesi kali ini tim panitia dan event organizer akan melakukan clearing area untuk persiapan sholat isya berjamaah yang akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk membawa serta barang bawaan Anda. Begitupun goodie bag, mohon untuk dibawa masing-masing ke area makan malam. Karena untuk area acara akan dilakukan clearing area persiapan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu pada saat meninggalkan tempat Anda, mohon dibawa serta barang bawaan Anda beserta goodie bag masing-masing. Karena goodie bag yang tersisa di area acara akan di-clear up oleh tim IO dan panitia yang menandakan bahwa sudah tidak digunakan lagi karena kita akan persiapan sholat isya berjamaah yang akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Jadi mungkin jika goodie bag Bapak Ibu masih ada isinya atau masih ingin dibawa, boleh dibawa serta ke area makan malam. Mohon untuk tidak ditinggalkan di area acara karena nantinya tim panitia dan IO akan melakukan clear up atau membersihkan area yang nantinya akan menjadi tempat kita melaksanakan ibadah sholat isya yang akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda.
You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يروي عطش الروح إلا باب الريان. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يروي عطش الروح إلا باب الريان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ليلك ذكر وقيام ونهارك في صيام ما أجملها أنسام أهلا شهر القرآن ليلك ذكر وقيام ونهارك في صيام ما أجملها أنسام أهلا شهر القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب
hatiku, hilangkan semua dosaku. Mohon ampunkan air mata lukaku, hapus hari-hariku, harap kabulkan. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqta rojana. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqta rojana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku, hilangkan semua salah dosaku. Mohon ampunkan air mata lukaku, hapuskan doa hari-hariku, harap kabulkan. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqta rojana. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqta rojana. Jangan menyapu nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, bulatkan tekadmu.
Baik, kita informasikan untuk pemilik nomor kendaraan dengan plat DD22ID. Sekali lagi untuk pemilik nomor kendaraan DD22ID. Sekali lagi dengan pemilik nomor kendaraan DD22ID. Mohon untuk dapat memindahkan kendaraannya. Sekali lagi dengan pemilik nomor kendaraan dengan plat DD22ID. Kami mohon untuk dapat memindahkan kendaraannya. Terima kasih.
day. Our heart are full of pressure, a day that brings the two of you close together. We'll gather here, celebrate a moment you always treasure. Let's all Allah to make your love last forever. Let's raise our hand and make dua like a brother told us. In with the voices, all you say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma berjamaah bainakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma berjamaah bainakuma
سلام السكوى يا حبيبي إلي فاد قلبي يشفى بصلاتي عليك ترى روحي حبا في المنام إلي رمى كل قربان سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات والسلام عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله سلامي سبوى يا حبيبي إلي قاد قلبي عشقا بصلاتي عليك ترى روحي حبا في الأمان إلي رمى كل قربان سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله Baik, kita informasikan untuk seluruh tamu sekalian Bapak Ibu untuk dapat bersiap-siap, untuk dapat mengambil air wudhu kembali di bagian belakang panggung. Kemudian untuk dilanjutkan bersama-sama untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarwih berjamaah. Sekali lagi kita informasikan untuk seluruh tamu sekalian, Bapak Ibu untuk dapat berkenan yang ingin mengambil kembali air wudhu, bisa untuk melangkahkan kakinya di belakang panggung, sudah tersedia tempat pengambilan air wudhu. Kemudian untuk bisa kembali mengambil tempat di depan panggung dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarwih berjamaah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
cik, 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 Baik, kita informasikan untuk seluruh tamu undangan sekalian yang ingin mengambil kembali air wudhu, bisa untuk melangkahkan kaki ke belakang panggung. Sekali lagi untuk pengambilan air wudhu berada di belakang panggung. Kemudian setelah mengambil air wudhu untuk bisa bersiap-siap kembali ke depan panggung dan melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Sekali lagi untuk lokasi pengambilan air wudhu berada di belakang panggung di bawah tangga. Sekali lagi berada di belakang panggung di bawah tangga. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istau, tadilu, tarasu. Luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على بارك الله على محمد وعلى آله. اللهم إني أعوذ بك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan selamat bergabung kembali kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan dalam acara 1 tahun pemerintahan mulia. Bapak Ibu hadirin, setelah di sore hari tadi kita telah menyimak 2 paparan materi dari kedua narasumber yang begitu luar biasa, yang dimana membahas terkait dengan perkembangan sektor ekonomi dan juga kemasyarakatan di Kota Makassar 1 tahun pemerintahan mulia. Selanjutnya, pada malam hari ini kita juga akan menyimak materi yang tidak kalah pentingnya dari narasumber kita yang ketiga, di mana tentunya akan membahas terkait dengan perkembangan indikator makro pasca otonomi daerah dan indikator makro Kota Makassar dalam rangka 1 tahun pemerintahan mulia. Dan tentunya untuk mendengarkan materi yang baru saja atau sesaat lagi akan kita saksikan dan juga kita dengarkan bersama-sama. Hal ini akan langsung disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Bapak CK Virgowansa SSTP ME. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya banggakan Pak Wali Kota Makassar bersama jajaran Forkopimda. Terima kasih Pak Dandim, Kapolres, para kepala dinas, para camat, lurah, Syekh, terima kasih. Bapak Ibu, pertama-tama saya mohon maaf karena harusnya pesawatnya pagi tadi karena suatu dan hal harus mundur di jam 2 dan tadi pas waktu maghrib baru tiba pesawatnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat acara pada sore maupun malam hari ini. Kami dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kota Makassar. Kalau kita lihat dari data yang ada, Pak Wali, nggak bisa dipungkiri bahwasannya Makassar ini sebagai Center of Excellence-nya khususnya Indonesia bagian timur. Jadi rasanya nggak fair kalau kita bandingkan Makassar dengan kota-kota di wilayah Indonesia Timur. Harusnya Makassar sudah bersaing dengan Chicago, sudah mulai bersaing dengan London dan lain sebagainya. Jadi kalau bersaing dengan kota-kota lain rasanya engine-nya terlalu besar, Pak. Nah, mungkin nanti kita lihat bagaimana tren ini. Yang kami lihat selama kebetulan otonomi daerah itu hingga hari ini sudah mencapai 25 tahun, Pak Wali. Per Oktober kemarin 25 tahun otonomi daerah. Kalau anak sudah umur 25 tahun itu lagi ganteng-gantengnya Pak Wali. Lagi keren-kerennya, lagi cakep-cakepnya. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana nanti tren Indonesia, bagaimana pengelolaan otonomi daerah di Indonesia. Mungkin hari ini kita akan, nanti di ujung kita akan fokus di data-data Makassar. Akan menjadi menarik kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan terhadap Makassar ke depan, karena Makassar harus jadi global city in the world. Bukan hanya sekedar center of excellence. Pak Wali punya tim yang super hebat, yang punya tim yang kompak, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat. Dan yang terpenting juga Pak Wali, jangan biarkan para kepala dinas ini santai-santai saja. Kasih mereka ruang untuk bekerja lebih optimal, dimotori sama Pak Sekda, nanti kita akan lihat bagaimana trennya. Dari tujuan otonomi daerah. Dari otonomi daerah itu kita punya 3 tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan. Mungkin ada tayangannya. Tujuannya hanya yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan. Mau sehebat apapun kita, mau sekeren apapun suatu daerah, kalau dia tidak bisa memberikan kesejahteraan, rasanya sumir. Kalau sumir itu artinya nggak ada rasa.
Nah, untuk itu target pertamanya bagaimana Kota Makassar itu bisa mensejahterakan masyarakatnya. Next. Yang tujuan dari otonomi daerah. Nah, ini akan kita cari proksinya. Apa yang bisa menunjukkan bahwasannya tujuan otonomi daerah ini sudah tercapai atau belum. Ya. Tujuan pertama itu adalah mencapai kesejahteraan. Untuk mencari suatu kesejahteraan, kita harus lihat misalnya income per kapita. Berapa sih pendapatan masyarakat? Nah, kalau seandainya income per kapitanya meningkat, salah satu tujuan otonomi daerah berarti sudah tercapai. Mau para kepala dinas bekerja, Pak Wali bekerja dari pagi sampai pagi lagi, kalau masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan, rasanya sumir kita Pak Wali. Maka dari itu yang kami tekankan pertama adalah bagaimana di era otonomi daerah ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tujuan yang kedua itu biasanya adalah bagaimana meningkatkan daya saing. Setiap daerah memiliki competitive advantage atau cooperative advantage yang dimiliki. Contoh misalnya kita di Makassar, kita punya banyak sekali hotel, kita punya banyak sekali kendaraan, kita punya banyak sekali penduduk. Yang seingat saya APBD-nya hampir sekitar 6T atau 5T Pak? 5T Pak ya? 5T, itu setara dengan kota-kota besar di Indonesia lainnya. Saya kemarin kebetulan Pak Wali jadi PJ Wali Kota Palembang. Hampir sama, 5T juga Pak Wali, dan engine-nya besar sekali. Kalau kita ibaratkan, sebelumnya saya kebetulan jadi PJ Wali Kota Tasikmalaya. APBD-nya 1,8 T. APBD bukan PAD Pak Sekda. Jadi engine-nya itu nggak begitu besar. Nah, ketika saya pindah dari PJ Wali Kota Tasik menjadi PJ Wali Kota Palembang, itu kayak kita ngidupin mobil Ferrari Pak. Nah, kalau seandainya mobil Ferrari ini tidak bisa kita gunakan sebaik-baiknya, maka nggak ada gunanya. Engine-nya besar, tenaganya besar, orang-orangnya super hebat, tapi kalau kita nggak gunakan rasanya rugi sekali kita. Itu yang saya rasakan ketika saya pindah dari Tasikmalaya ke Kota Palembang. Karakteristiknya sama, makanan juga sama, banyak makanan di sini karena dikenal dengan kota yang dengan makan enak Pak. Selama saya di Palembang saya nambah berat hampir 5 kilo Pak. Terus kemudian kalau kelamaan di sini juga makin tambah berat Pak. Artinya memang karakter itu yang kita kejar. Dan itu mungkin karakteristik itu yang perlu kita lihat bagaimana daerah bisa memiliki daya saing masing-masing. Karena beda-beda, Waju beda, Enrekang beda, terus kemudian Takalar beda, dan memiliki comparative advantage masing-masing. Yang ketiga itu pelayanan publik. Bagaimana publik merasa dilayani dengan sepenuh hati. Tidak hanya menggugurkan kewajiban. Kalau tadinya lama, sekarang cepat. Standarnya begitu-begitu saja. Kalau tadinya susah, sekarang gampang. Caranya banyak yang dilakukan. Makassar sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang bahkan dulu saya beberapa kali mencontoh yang ada di Makassar Pak Wali. Saya pernah belajar ketika saya PJ Wali Kota Tasik waktu itu, saya belajar terkait dengan hotel dan rumah makan Pak Wali. Jadi nggak tahu terimplementasi atau tidak di sini. Justru saya ambil langsung, terus saya implementasikan. Jadi kalau setiap yang bayar di rumah makan, Pak Wali, nah dia pakai menggunakan kan kalau kita mau monitor dia pakai tapping, itu biasanya kadang-kadang tabnya dimatiin, terus lagi dia yang nggak sinkron. Ujung-ujungnya struknya itu yang kemudian diputu terus dikirim, nanti setiap bulan kita undi. Dan alhamdulillah waktu itu Tasikmalaya naik sampai dengan 2 miliar tambahannya dari PAD-nya khusus untuk rumah makan. Pajak rumah makan. Kenapa? Karena kalau kemarin itu hanya dicek menggunakan aplikasi. Nah, sekarang masyarakat yang kalau saya tidak menggunakan struk, tidak upload struk, maka otomatis saya nggak berpotensi dapat motor setiap bulan karena setiap bulan kita undang terus mereka live terus kemudian dapat motor. Itu ada salah satu cara-cara yang justru saya belajar dari Makassar waktu itu.
Itu 3 tujuan utama yang memang perlu kita kejar dari otonomi daerah. Ini by law disebutkan di dalam undang-undang. Kalau ketika masyarakat sejahtera, pelayanan publik jauh lebih baik, terus kemudian daya saingnya meningkat, maka semakin tugas kita sebagai otonomi daerah sebenarnya sudah selesai. Kalau kita overall 25 tahun, coba next. Kita lihat secara next coba. Ini Indonesia secara ini. Kalau kita lihat 25 tahun sebenarnya kita getting better kok. Enggak juga jelek-jelek amat. Kalau kita bandingkan 20 tahun 25 tahun yang lalu, kita terus meningkat. Kita hanya anjlok di pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Tadi pasti sudah dijelaskan oleh teman-teman di BI. Cuma next saja. Nah, ini tren dari semua provinsi di Indonesia. Nanti kita lihat di ujung ada data Makassar. Semuanya persentase penduduk miskinnya turun. Artinya banyak yang harusnya lebih dalam lagi dong turun miskinnya. Ketika masa otonomi daerah sama sekarang ini nggak mungkin terbantahkan. Artinya sepanjang otonomi daerah ini memberikan kebaikan bahwasannya penduduk miskin semakin turun semakin ke depannya. Memang rata-rata ada yang turunnya bagus sekali, ada yang memang turunnya tidak begitu banyak. Artinya kalau kita melihat dari data di sini, Sulawesi Selatan itu getting better juga. Dia turun banget. Next coba, kalau kita lihat dari data income per kapita, karena kemiskinan sama pendapatan penduduk, kalau kita mau lihat kesejahteraan, lihat saja income per kapita misalnya. Apakah income per kapitanya meningkat? Ternyata sampai dengan 2009, Pak Wali, kita itu hampir stuck. 2009 ke atas kita baru nanjak. Mulai trennya membaik itu 2003 dan 2023, 2024. Semuanya membaik. Dan ini mungkin sedang kami pelajari. Kenapa 2009 itu menjadi titik balik kita menjadi jauh membaik. Next, kalau kita lihat dari data ini, next saja. Ini adalah penanaman modal asing. Ini agak membingungkan karena ngacak datanya boleh. Ini bisa jadi bahan kajian yang mendalam. Kenapa ternyata penanaman modal asing kita di masing-masing daerah itu beda-beda dan naik turunnya tidak terpola. Nah, ini menarik. Kenapa kebijakan-kebijakan apa yang kemudian membuat ini menjadi kejadiannya seperti ini? Kalau kita lihat berikutnya, next saja. Nah, ini salah satu indikator publik terlayani adalah akses air minum yang kami bisa dapat data 25 tahunan. Selama 25 tahunan ini, Pak Wali, kita yang masyarakat yang mendapatkan akses air minum ternyata itu hampir stuck sampai dengan 2010. 2011 sampai 2010 sampai dengan 2001 itu nanjak sekali. Nah, sekarang trennya semakin flat. Apakah kemudian semua masyarakat sudah mendapatkan akses terhadap air minum atau tidak? Ini menjadi pertanyaan kita. Nanti kita bisa cek dinas PDAM-nya gitu. Apakah kemudian dari tahun ke tahun meningkat atau tidak jumlah masyarakat yang mendapatkan akses air minum. Dan ini karena overall 25 tahun, ya kita tidak bisa adjust 1-2 tahun. Artinya memang data real yang kita terima, apa yang kita lakukan selama 25 tahun ini, ya seperti ini. Next saja. Next. Oke, ini karena ini banyak OPD, Pak Wali, banyak camat dan lurah. Saya ingin mengilustrasikan data ini. Yang pertama yang warna biru itu adalah jumlah OPD, Pak Wali, jumlah organisasi perangkat daerah. Jumlah organisasi perangkat daerah itu yang paling banyak itu adanya di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan. Yang tertinggi, yang warna biru. Pertanyaannya adalah yang warna orange itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ternyata pertumbuhan ekonomi, jumlah OPD yang kita miliki di setiap daerah tidak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di satu daerah. Artinya Pak Wali, banyak tidaknya OPD nggak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak salah di Makassar 35 OPD Pak Sekda ya, 35 OPD. Kita bisa cek nanti per OPD, kontribusinya per masing-masing sektor. Kenapa? Karena ini ternyata jumlah OPD yang banyak tidak mempengaruhi jumlah OPD. Ini data yang kita miliki hari ini. Yang merah itu adalah jumlah ASN, Bapak Ibu, jumlah aparatur sipil negara.
Yang terbanyak itu ada di DKI, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan ternyata jumlah ASN yang banyak pun ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertanyaannya, ngapain kita banyak-banyak OPD, Wali? Yang kedua, ngapain kita banyak-banyak ASN kalau seandainya pertumbuhan tidak memberikan kontribusi yang besar pula? Harusnya logikanya begini, dengan jumlah orang yang lebih banyak memberikan kontribusi lebih besar. Atau jumlah OPD yang lebih banyak harusnya memberikan kontribusi lebih besar. Logika normalnya seperti itu. Ternyata dalam praktek tidak terjadi seplet itu. Nah, sedang kita kaji kenapa. Mau lebih menarik lagi sebenarnya di kolom sebelah kanan Bapak Ibu. Sebelah kanan ini, kalau kolom yang pertama itu adalah PDRB per kapita yang sebagaimana sektor lapangan usaha yang ada di BPS. Ada sektor pertanian, sektor pertambangan, pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan seterusnya. Sebelah kanan itu adalah perangkat daerah yang membidangi biasanya. Ada ya perangkat daerah dinas pertanian, dinas ESDM, dinas perindustrian. Nah pertanyaannya adalah ketika kita overlay data kontribusi masing-masing sektor ini terhadap dinasnya masing-masing, apakah memberikan manfaat atau tidak. Di sini ada para kepala dinas. Dinas-dinas mana yang memberikan kontribusi lebih kepada sektor perekonomian yang ada di Kota Makassar, itu bisa kita lihat. Artinya berhasil tidak berhasilnya kepala OPD, mau dia bekerja dari pagi sampai pagi lagi, tapi yang kita lihat adalah hasilnya. Kita tinggal overlay saja datanya. Pak Sekda tinggal lihat data minta sama BPS, data per sektor, tinggal lagi sandingkan OPD yang mengampu. Kalau ternyata sejak Bapak Ibu menjabat menjadi kepala dinas dan kontribusinya menurun, itu menjadi pertanyaan dan mungkin bisa menjadi bahan evaluasi. Kalau seandainya ternyata ketika Bapak Ibu menjadi kepala dinas dan sektornya itu membaik, berarti prestasi bagi Bapak Ibu. Jadi bukan kami mungkin kita tidak perlu lagi melihat apakah dia bekerja dari pagi sampai pagi lagi, atau sampai malam, atau hanya rapat 10 kali, atau mungkin rapat 100 kali, yang terpenting adalah outcome-nya apa. Apakah mungkin memberikan kontribusi bagi sektornya masing-masing atau tidak. Di sini ada dinas perdagangan misalnya, tinggal cek sektor perdagangannya dari tahun ke tahun sejak dia menjadi kepala dinas meningkat atau tidak. Di sini ada dinas kesehatan, sektor kesehatan meningkat atau tidak. Di sini ada dinas dinas Kominfo misalnya. Ini ada sektor informasi dan komunikasi. Itu data BPS-nya lengkap. Kita tinggal overlay saja, maka akan muncul dinas mana yang berhasil, dinas mana yang tidak. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kita tidak perlu Pak Wali ngecekin dari pagi dia kerja atau tidak, malamnya dia masih ngantor atau tidak. Yang terpenting you setor berapa banyak kontribusi pada Kota Makassar. Contoh sederhana Pak Wali, di sini ada Kadis Tenaga Kerja nggak? Kepala Dinas Tenaga Kerja. Tugasnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, ada nggak ya? Ada Pak Sekda? Pak Kadis, tugasnya Pak Kadis adalah membuat orang yang menganggur menjadi bekerja. Mau Pak Kadis rapat 10 kali boleh, mau 100 kali silakan. Tapi yang jelas Pak Kadis harus setor, hari ini Pak Kadis bisa membuat orang yang menganggur di Kota Makassar menjadi bekerja berapa orang. Tidak perlu Pak Wali, Pak Sekda harus melototin Pak Kadis bekerja dari pagi sampai malam masih di kantor atau enggak. Tapi yang jelas kontrak kinerja dengan Pak Wali, berapa orang nih, contoh hari ini pengangguran di Kota Makassar 1000 misalnya, 1000 orang. Nah dalam 1 tahun Pak Kadis bisa menyelesaikan berapa? 100 kah? 500 kah? Atau mungkin 1000. Kalau memang Pak Kadis sanggup 1000, berarti setiap tahun beliau sanggup 1000. Dalam 5 tahun maka sudah pasti tidak ada lagi orang yang menganggur sebanyak 5.000 orang. Total misalnya 5.000 penganggur 5.000 orang penganggur di Kota Makassar. Jadi yang kita cek adalah outcome-nya, output-nya, bukan kemudian banyaknya bekerja. Penilaian kinerja kita hari ini memang masih berbasiskan aktivitas, nggak tahu sistem penilaian kinerja di sini menggunakan aktivitas atau sudah mulai merujuk ke outcome. Karena cara terbaik menilai kinerja organisasi hari ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Kita kenal Google dengan OKR-nya, kita kenal Yahoo dengan penilaian kinerjanya. Di Spotify mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Spotify, itu menggunakan rating. Atau mungkin Gojek juga menggunakan rating. Artinya begini, kalau kita melakukan transaksi pakai Spotify dan sebagainya, dia kan menggunakan rating. Mau kita kasih rating berapa?
Dan itulah yang real yang dirasakan oleh customer kita, karena masing-masing dinas punya customer, masing-masing kecamatan punya klien. Nah, seberapa besar kepuasan klien terhadap pelayanan yang diberikan masing-masing dinas. Saya tadi dapat informasi di Kota Makassar indeks kepuasannya sangat tinggi. Dan itu merupakan suatu keberhasilan umum dari Pak Wali. Tapi itu tidak mungkin bisa terjadi kalau masing-masing kepala dinasnya bekerja sendiri-sendiri. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi, masing-masing sektor menyetor kepada Pak Wali berapa banyak kontribusi sektoralnya. Sehingga nanti ketika dikumpulkan akan melesat jauh ke depan sehingga kita bisa bersaing dengan London City, mungkin kita bisa bersaing dengan Chicago atau Michigan. Jadi nggak melulu kita bersaing di sektor di wilayah Indonesia Timur misalnya. Nah, kalau kita lihat dari data-data yang ada, coba next. Ini ease of doing business, next saja. Saya mau lihat data Makassar deh. Yang terakhir itu ada data Makassar. Next saja terus. Yang terakhir ada, oke. Ini tren Kota Makassar. Total perangkat daerah di Kota Makassar ada 35 perda 8 tahun 2023. Sektor kesehatan dan sektor sosial yang paling mendominasi. Jadi Pak Wali, kadis sosial sama kadis kesehatannya boleh diberikan tepuk tangan sekarang. Ini data nggak bisa kita bohongin. Mungkin, tapi belum tentu yang kadis sekarang. Kenapa? Karena kinerjanya waktu sampai dengan 2024 Pak Wali. Ya at least dua sektor ini memberikan kontribusi paling besar. Nah, ini kita bisa overlay semua sektor, semua dinas. Bapak Ibu bisa buka data ini untuk mengecek nanti Pak Sekda dinas mana yang patut diapresiasi, dinas mana yang kemudian patut untuk dipertimbangkan. Untuk menggenjot dia lebih baik lagi. Pertumbuhan ekonomi, tipologi dinas sosial ternyata tipe A, oke, artinya sebagian besar tipenya, maka dia kan bidangnya makin banyak dan orangnya juga makin banyak harusnya. Nah, harusnya ketika membuat kelembagaan, itu kan butuh biaya, butuh orang, butuh biaya operasional dan sebagainya. Maka value for money dari kelembagaan menjadi penting. Oleh karena itu harapannya ketika Bapak Ibu memiliki semakin banyak OPD, kontribusinya harusnya semakin besar bagi Kota Makassar. Next ada data lain. Income per kapita saya harus akui trennya sangat baik. Mulai dari 2010 sampai dengan 2003 ke atas terus meningkat, termasuk indeks pembangunan manusia. Jadi mari kita aplaus buat Kota Makassar yang getting better dari tahun ke tahun. Oke. Dari data-data ini mudah-mudahan bisa memberikan bentuk evaluasi bagi kita dan untuk memberikan kontribusi terbaik masing-masing sektor, masing-masing orang, masing-masing kepala dinas maupun masing-masing camat dan lurah untuk ayo kita aware terhadap outcome kita, terhadap klien kita, bukan aware terhadap banyaknya pekerjaan kita. Bapak Ibu mau bekerja dari pagi sampai malam boleh, mau bekerja sesuai jam 4 boleh, tapi setor sama kepala daerah bahwasannya saya memberikan kontribusi lebih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. C.K. Virgowansa SSTPME, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penyerahan bantuan pinjam pakai mobil ambulans. Maka dari itu kami mengundang dengan hormat kesediaannya untuk dapat bergabung bersama kami ke atas panggung. Kami mengundang yang pertama Lembaga Tajudul Iman Kota Makassar. Selanjutnya juga kami mohon kesediaan kepada Lembaga Inspirasi Zakat Indonesia Kota Makassar. Baik, kami persilahkan untuk dapat menuju ke panggung. Untuk menyerahkan bantuan pinjam pakai mobil ambulans dari pemerintah Kota Makassar, kami mohon kesediaan Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, untuk dapat berkenan menyerahkan secara simbolis bantuan pinjam pakai mobil ambulans dari pemerintah Kota Makassar kepada Lembaga Tajudul Iman Kota Makassar dan Lembaga Inspirasi Zakat Indonesia atau IZI Kota Makassar.
Hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk penyerahan bantuan pinjam pakai mobil ambulans dari pemerintah Kota Makassar. Semoga tentunya dapat menjadi bantuan yang membawa keberkahan dan juga melayani masyarakat Kota Makassar lebih maksimal lagi. Betul sekali, dan ini menjadi doa dan juga harapan kita semua melihat saksi dan juga kerja nyata dari 1 tahun pemerintahan mulia menjadi pendengar setia untuk seluruh warga lapisan masyarakat yang hadir di Kota Makassar tentunya. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar yang telah menyerahkan secara simbolis bantuan pinjam pakai mobil ambulans dari pemerintah Kota Makassar. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya tentu saja dalam rangkaian acara kita hari ini 1 tahun pemerintahan mulia dan di bulan suci Ramadan, sebelum kita memasuki waktu sholat tarawih, seperti bagaimana semestinya kita tentunya mendengarkan penyampaian tausiah yang kali ini akan disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Muammar Bakri LC MAG, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri, Bapak Sekda dan seluruh jajarannya, Prokopimda yang hadir, dan Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih rahimakumullah. Kalau saya lihat jam ini, sekarang ini sudah jam tarawih, bukan lagi jam ceramah. Jadi karena sepertinya tidak afdal tarawih sebelum dengarkan ceramah, maka saya ceramah mungkin 5 menit saja. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan usia dengan umur. Usia itu kuantitatif. 30, 20, 40 dan seterusnya. Kalau bahasa Al-Quran itu namanya ajal. Itu artinya usia. Tapi kalau umur itu kualitatif. Boleh jadi ada orang yang usianya terbatas, tapi umurnya lebih panjang dari usianya. Imam Syafi'i itu hanya 52 tahun usianya, tapi umurnya sepertinya masih hidup sekarang karena ada peninggalan karya legacy yang ditinggalkan. Nabi kita hanya 62 tahun. Kalau dibandingkan dengan umur harapan hidup, sebenarnya masih muda 62 tahun. Tapi umurnya Rasulullah SAW sepanjang bumi ini ada. Malam ini usia mulia baru 1 tahun, itu usianya. Tapi boleh jadi umurnya sudah terasa sekian puluh tahun. Itulah artinya umur, berakar dari kata umrah, berakar dari kata imarah. Imarah itu artinya bangunan, umrah itu artinya keramaian. Kalau demikian umur itu baik secara personal maupun secara komunal dalam pemerintah dan seterusnya tergantung sejauh mana kita membangun bangsa, umat dan negara ini. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan betapa Makassar itu grafiknya luar biasa. Tadi juga saya buka-buka, ternyata tadi kalau tidak salah disebutkan ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu sudah mencapai angka 90-an. Artinya 7 terbesar di Indonesia adalah Makassar. Ini luar biasa, ini usia 1 tahun tapi faidahnya luar biasa. Yang kedua, lagi 3 menit. Umat beragama di Makassar ini, alhamdulillah juga grafiknya naik. Terbukti bahwa Makassar sekarang sudah masuk kota yang toleran, 3 kota yang toleran. Dan
Itu karena salah satu faktor yang paling menentukan adalah diantaranya umat Islam. Karena itu bapak-bapak ini setiap Jumat pasti selalu mendoakan pemimpinnya. Karena tidak sempurna khatib khutbah hari Jumat kalau khatibnya tidak mendoakan pemimpinnya. Jadi kita selalu mendoakan pemimpin, dan kata Ibnu Iyad, salah seorang ulama besar, beliau pernah berkata begini, kalau saja saya diminta dari doa-doa saya, dari sekian banyak doa-doa saya, diminta yang mana yang mau dikabulkan, maka saya memohon kepada Allah, doa yang dikabulkan itu adalah doa saya kepada pemimpin. Kenapa? Kalau kita doakan pemimpin, maka tentu banyak kemaslahatan yang bisa dilakukan dan berdampak kepada masyarakat luas. Karena itu malam hari ini kita doakan beliau, dan itulah namanya mulia. Persis selalu tiap malam kita doakan kalau tarawih atau menjelang buka puasa. Tadi kita baca Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karim itu artinya mulia. Jadi tiap malam ini kita doakan mulia supaya semakin mulia insyaallah Makassar ini. Terakhir lagi, ini jari kita ini punya fungsi motorik dalam tubuh kita ini. Dan 5 jari kita ini sebenarnya simbol yang perlu kita rawat di Makassar. Jadi kalau yang pertama itu jari jempol, ini dipersonifikasi sebagai ulama. Jadi ulama itu jempol ini bisa memberikan jempol. Kalau bagus kerjanya seperti ini, biasanya kalau jelek itu dibalik begini kan. Ya. Di sampingnya ulama itu berdekatan, ini jari telunjuk. Ini personifikasi umara, artinya bisa memerintah seluruh jalan wali kota dan seterusnya, itu bisa memerintah dan bisa memberikan maslahat. Nah, jari yang di tengah ini lebih tinggi dari yang ada. Ini personifikasi orang kaya. Jadi orang kaya memang harus lebih tinggi, karena orang kaya lah yang banyak pajaknya, orang kaya lah yang banyak zakatnya. Dan tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan bagaimana grafik pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian di sini nih, ini personifikasi jari manis ini adalah anak muda. Tadi Pak Dirjen juga mengatakan umur 25 tahun itu umur yang ganteng-ganteng, umur cantik-cantik. Itulah sebabnya kalau saya lihat bapak-bapak pakai cincin ini, bukan di sini nataro. Ya, di sini nataro. Karena memang disitulah simbol kegantengan dan kecantikan. Nah, inilah baru rakyat. Kalau ini bersatu, maka disitulah kekuatan yang kita harapkan Makassar bisa lebih baik ke depan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muammar Bakri LCMAG, Rektor Universitas Islam Makassar, yang telah menyampaikan tausiah penghantar ibadah sholat tarawih berjamaah di pelaksanaan 1 tahun pemerintahan mulia. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat bersiap-siap untuk bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Betul sekali Indri, dan juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dalam acara 1 tahun pemerintahan mulia. Dan sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا استووا اعتدلوا تراصوا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك تعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما عليها ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد بارك اللهم على وعلى آل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة الوتر أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahun bukanlah waktu yang panjang, namun cukup untuk membuktikan komitmen dan kesungguhan, di mana di bulan penuh ampunan ini kita tidak hanya merayakan capaian 1 tahun pemerintahan mulia, tetapi juga memperkuat tekad untuk terus melayani dengan hati. Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, serta keikhlasan dan juga kepedulian. Nilai-nilai itulah yang tentunya menjadi fondasi dalam membangun pemerintahan yang mulia. Semoga kebersamaan kita ini terus terjaga, sinergi semakin kuat, dan keberkahan senantiasa menyertai langkah kita dalam mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh pihak. Akhir kata saya Desa Saryo. Dan saya Indri Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.